MGA. Bab 1011 3 Istana. 4 Klan. 9 Kekuatan. Tidak lama setelah Chu Feng duduk, pria tua itu membawa semangkuk sup lezat dan menaruhnya di atas meja. Selain itu, dia dengan sopan menuangkan secangkir anggur untuk Chu Feng dan bertanya, "Teman, siapa namamu?" "Junior disebut Chu Feng. Bagaimana saya harus memanggil senior?" Chu Feng bertanya dengan hormat. Orang tua ini bermarga Luo, teman kecil Chu Feng. Berdasarkan apa yang dikatakan anak laki-laki itu Zhao Shaoqiu sebelumnya, sepertinya Anda telah mencari saya untuk menanyakan masalah. Mungkinkah saya tahu apa yang ingin Anda tanyakan? Pria tua itu bertanya sambil tersenyum. Senior, apakah Anda pernah mendengar tentang hutan bambu daun yang gugur? Chu Feng bertanya dengan jujur. Hutan bambu yang jatuh. Mendengar kata-kata itu, pria tua itu sedikit terkejut. Dia mulai merenung dan kemudian tiba-tiba tertawa. Hutan bambu yang jatuh. Aku pernah ke tempat itu sebelumnya. Itu adalah sebidang tanah yang indah yang memiliki pemandangan indah yang langka. Teman kecil Chu Feng, mungkin Anda bersiap untuk pergi ke tempat itu? Petik 2. Ya, itu benar. Chu Feng mengangguk. Karena teman kecil Chu Feng ingin pergi ke sana, aku bisa memberitahumu di mana itu. Hanya saja, tempat itu agak jauh. Anda harus siap. Sementara pria tua itu berbicara, dia pergi dan membawa kembali peta dan mulai menggambar rute di peta. Rute yang digambarnya sangat rinci. Selain itu, ia menghabiskan waktu yang lama untuk menggambarnya sebelum menyerahkannya kepada Chu Feng. Setelah Chu Feng melihat peta, meskipun itu adalah Chu Feng, ia menjadi terpana. Itu karena peta ini benar-benar terlalu besar. Ini benar-benar dunia yang melampaui imajinasi Chu Feng. Itu sangat besar sehingga akan menyebabkan seseorang terkagum-kagum. Hal yang paling penting adalah bahwa hutan bambu Valen Leaves sangat jauh dari lokasi tempat Chu Feng saat ini berada. Dapat dikatakan bahwa ketika seseorang melihat jarak di antara mereka, orang akan mulai mempertimbangkan untuk menyerah dalam perjalanan. Namun, aspek yang paling mengejutkan Chu Feng adalah bahwa, selain Tanah Suci Martialisme, ada 4 tempat lain yang terdaftar di peta. Mereka adalah 4 jalan keluar Heavenly Road, jalan keluar wilayah Laut Selatan, jalan keluar wilayah Laut Utara, jalan keluar wilayah Laut Timur, dan jalan keluar wilayah Laut Barat. Adapun lokasi dia sekarang, itu adalah wilayah Laut Selatan keluar. Ini memungkinkan Chu Feng tahu mengapa mereka mengatakan bahwa dia datang dari wilayah Laut Selatan. Namun, dia jelas datang dari wilayah Laut Timur. Mungkinkah monyet tua senior itu telah melakukan sesuatu dan membuatku memasuki jalan surgawi wilayah Laut Selatan dari jalan surgawi wilayah Laut Timur? Itu benar. Itu sangat mungkin terjadi. Bagaimanapun, saya telah menghabiskan banyak waktu di jalan surgawi. Lebih jauh lagi, terowongan ketika saya memasuki jalan surgawi dan yang saat saya keluar berbeda agak jauh. Setelah Chu Feng merenung sejenak, dia menentukan kemungkinan. Senior Luo, junior ini baru saja tiba di lokasi ini. Mungkinkah senior bisa memperkenalkan kekuatan Tanah Suci Martialisme kepada junior ini? Tiba-tiba, Chu Feng bertanya pada pria tua itu. Itu karena Chu Feng menemukan bahwa peta yang diberikan orang tua kepadanya benar-benar komprehensif. Tidak hanya daftar berbagai daerah, itu juga mendaftar kekuatan yang tak terhitung jumlahnya dari daerah-daerah. Namun, nama dan warna kekuatan itu berbeda. Di antara mereka, beberapa nama kekuatan itu ditulis dalam cat emas. Itu menimbulkan perasaan yang sangat sakral. Adapun di antara kekuatan-kekuatan yang ditulis dalam cat emas, nama Sekte Tanah Terkutuk dimasukkan. Selain itu, Chu Feng menemukan bahwa meskipun Sekte Tanah Terkutuk terletak sangat jauh darinya, itu terletak sangat dekat dengan pintu keluar jalan surgawi wilayah Laut Timur. Mengingat dendam yang dia miliki dengan Sekte Tanah Terkutuk dan kemudian mengingat tentang Tantai Sue, dia memutuskan bahwa kemungkinan dia sudah kembali ke Tanah Suci bela diri dari pintu keluar jalan surgawi wilayah Laut Timur. Dengan demikian, Chu Feng ingin belajar lebih banyak tentang masalah Tanah Suci Martialisme. Itu tentu saja bisa dilakukan. Tanah Suci Martialisme adalah tempat suci untuk mengolah. Jumlah ahli di sini tidak terhitung. Adapun orang-orang yang memiliki kemampuan untuk menentang surga, mereka juga banyak. Adapun kekuatan yang terletak di berbagai tempat, jumlahnya sebanding dengan bintang-bintang di langit. Petik 2. Karena ada terlalu banyak kekuatan, aku tidak mampu memperkenalkan semuanya kepada kamu. Jadi, saya akan bercerita tentang beberapa kekuatan terbesar di Tanah Suci Martialisme. Petik 2. Orang-orang umumnya menyebut mereka sebagai 3 istana, 4 klan dan 9 kekuatan. Petik 2. 3 istana masing-masing, Istana Hukum Surgawi, Istana Dunia Bawah dan Istana Raja Fana. Petik 2. 4 klan masing-masing, Klan Kekaisaran Dongfang, Klan Kekaisaran Simen, Klan Kekaisaran Beitang dan Klan Kekaisaran Nangong. 1. 9 kekuatan adalah masing-masing Gunung Qianwood, Kuil Jadi Water, Fire Rain Hall,
Sekte Tanah Terkutuklah. Kota Golden Armor. 8 Pegunungan Kesepian. Aliansi Spiritualis Dunia. Villa Kerajinan Pedang. Dan Taman Ten Thousand Flowers. 2. Masing-masing dari mereka dipimpin oleh para ahli di tingkat Kaisar Marsial, khususnya 3 istana dan 4 klan. Latar belakang mereka sangat dalam. Tidak ada yang tahu persis seberapa besar kekuatan yang dikandungnya. Petik 2. Tentu saja, selain kekuatan ini yang dibentuk oleh manusia, ada juga beberapa klan binatang buas. Semua klan binatang buas semua hidup di dunia mereka sendiri yang independen. Sangat jarang orang luar melihat mereka. Namun, mereka pastinya juga sekelompok eksistensi yang kuat dan tangguh. Petik 2. Singkatnya, Anda harus ingat bahwa ketika Anda berjalan tentang tanah suci martialisme di masa depan, jika Anda bertemu orang-orang yang terkait dengan 3 istana, 4 klan atau 9 kekuatan, terlepas dari seberapa langsing hubungan mereka dengan mereka, Anda tidak boleh menyinggung mereka. Lain, Anda akan membawa malapetaka pada diri Anda sendiri. Peringatkan pria tua itu dengan penuh perhatian. Senior, terima kasih atas peringatannya. Chu Feng berterima kasih mengucapkan terima kasih. Karena fakta bahwa dia bisa mengobrol dengan pria tua ini, Chu Feng tidak segera meninggalkan tempat itu. Sebagai gantinya, ia mulai minum dan mengobrol dengan pria tua itu. Mereka akhirnya membicarakan banyak hal. Dalam prosesnya, dapat dikatakan bahwa pria tua itu akan menjawab semua pertanyaan Chu Feng. Adapun hal-hal yang dia tanyakan tentang Chu Feng juga akan menjawab semua yang dia bisa tanpa menyembunyikan kebenaran. Bersyukur atas bantuan orang tua itu, Chu Feng telah bertanya tentang bagaimana kultivasinya menghilang. Chu Feng tahu bahwa kultivasi seseorang tidak akan hilang tanpa alasan. Umumnya, seseorang akan lumpuh oleh orang lain. Saat pria tua itu memperlakukannya dengan sangat baik, Chu Feng tahu bahwa dia tidak akan menjadi penjahat ketika dia berkultivasi. Jadi, Chu Feng ingin membantu pria tua itu membalas dendam. Namun, sia-sia, pria tua itu hanya tersenyum ringan dan tidak menjawabnya. Melihat itu, Chu Feng merasa bahwa itu tidak baik baginya untuk terus mengintip masalah ini lebih dalam. Dari percakapan berikut, Chu Feng mengetahui bahwa tanah suci martialisme adalah benua yang sangat unik. Ada lapisan energi kuat yang telah memecah benua yang semula utuh ini menjadi beberapa benua. Jika seseorang ingin melewati lapisan energi yang kuat itu, ia harus memiliki kemampuan untuk menjawabnya. Kalau tidak, itu benar-benar mustahil bagi seseorang untuk melewatinya. Ini juga sangat meningkatkan kesulitan bagi Chu Feng untuk pergi ke hutan bambu jatuh. Namun, pria tua itu juga memberitahu Chu Feng bahwa ada kekuatan yang mengendalikan kemampuan untuk melewati lapisan energi itu. Sebagai contoh, salah satu kekuatan seperti itu adalah Gunung Qianwood yang memerintah atas benua tempat mereka berada. Gunung Qianwood tidak hanya mengendalikan kemampuan untuk melewati lapisan energi pemisah itu. Mereka bahkan akan, setiap 3 tahun sekali, memberikan kenyamanan kepada orang-orang yang tinggal di benua ini dan membuka energi pemisahan, memungkinkan mereka yang ingin pergi ke benua yang berbeda untuk dilewati. Hanya, benua lain juga memiliki kekuatan berbeda yang mengendalikan dan menduduki mereka. Bagi beberapa orang, mereka akan seperti Gunung Qianwood dan membuka energi pemisahan secara berkala untuk memungkinkan yang lain lewat. Namun, waktu di mana mereka akan membuka energi pemisahan semuanya berbeda. Itu juga salah satu alasan mengapa orang tua ini butuh waktu lama untuk melakukan perjalanan ke tanah suci martialisme. Setelah mendengar apa yang dikatakan pria tua itu, Chu Feng menjadi sedikit berkecil hati. Ini benar-benar terlalu merepotkan. Jika itu menjadi seperti yang dikatakan orang tua itu, maka bahkan jika Chu Feng berhasil tiba di hutan bambu Valen Leaves, itu akan membutuhkannya bertahun-tahun pasti. Chu Feng tidak punya banyak waktu untuk disia-siakan. Kakek, itu buruk, itu buruk. Petik 2. Namun, tepat pada saat ini, suara tangisan dan sangat ketakutan bergema dari luar. Itu suara Luo Lian. Lianer, mendengar suara ini, pria tua itu segera menjadi tidak bisa duduk diam. Dia buru-buru keluar dari rumah. Adapun Chu Feng, dia juga mengikuti pria tua itu. Ketika mereka tiba di luar rumah, mereka melihat 3 sosok. Ketiga sosok ini sudah mendarat di halaman dan saat ini sedang berjalan menuju Chu Feng dan pria tua itu. Ketiga orang ini adalah Zhao Shaoqiu, Luo Lian dan Lil Ru. Ekspresi Zhao Shaoqiu sangat tidak sedap dipandang, seolah-olah dia telah memakan tikus mati. Adapun Luo Lian, wajahnya dipenuhi dengan air mata. Tangisannya sangat buruk sehingga bisa dijelaskan dengan satu kata, sengsara. Sikap dominan yang dia tunjukkan sebelumnya benar-benar menghilang. Setelah melihat Lil Ru yang ditahan di dada Luo Lian, ekspresi Chu Feng segera mengambil perubahan besar. Lil Ru saat ini sudah kehilangan kesadaran. Kedua matanya tertutup rapat, warnanya bengkak dan ungu. Apalagi, 2 aliran darah mengalir keluar dari matanya. Kedua mata Lil Ru telah diambil oleh seseorang.
Nama-nama dari 4 klan semua nama keluarga 2 karakter Cina dengan 1 karakter menjadi arah timur, barat, utara dan selatan. 5 kekuatan pertama masing-masing memiliki elemen dalam nama mereka. Kayu, air, api, tanah, bumi, dan emas, logam. MGA. Bab 1012 mencari penjelasan. Lil Ru. Melihat penampilan Lil Ru, pria tua itu segera mulai panik. Dengan langkah cepat, dia bergegas dan mengambil Lil Ru dari dada Luo Lian. Setelah dia hati-hati memeriksanya, dia bertanya dengan marah. Apa yang terjadi? Siapa itu yang mengambil mata Lil Ru? Petik 2. Kakek. Itu orang-orang dari gereja darah gaib. Luo Lian berkata sambil menangis. Apa? Gereja darah gaib? Setelah mendengar 3 kata ini, ekspresi pria tua itu segera mengambil perubahan besar sekali lagi. Kemarahan dan kegelisahan yang tidak bisa disembunyikan muncul dari matanya. Dia kemudian bertanya, bagaimana Anda semua akhirnya memprovokasi orang-orang dari gereja darah gaib? Kami menemukan mereka di pegunungan Alligator Base Mountain. Awalnya, kami bertiga berencana untuk berburu Alligator Base di pegunungan Alligator Base. Kami tidak pernah berharap untuk mengetahui bahwa mereka yang berasal dari gereja darah gaib juga berburu di sana. Kami awalnya merencanakan untuk mengurus bisnis kami sendiri dan berburu Alligator Beas sendiri sementara mereka berburu milik mereka. Jadi, kami bergerak di sekitar lokasi di mana mereka telah menduduki sehingga kami tidak akan mengganggu mereka. Petik 2. Namun, kita tidak pernah berharap bahwa orang-orang dari gereja darah gaib akan menjadi gila itu. Sekelompok di antara mereka melihat kami dan kemudian menolak untuk membiarkan kami pergi. Kemudian, seorang wanita setan di antara mereka mengatakan bahwa mata Lil Ru sebenarnya lebih tampan daripada matanya. Dia mengatakan bahwa dia tidak mampu mentolerir hal seperti itu dan kemudian, sebelum Lil Ru, dia menggunakan jari-jarinya dan mengambil mata Lil Ru. Luo Lian berkata sambil menangis. Semakin dia menangis, semakin dia menyesal. Kamu benar-benar bodoh. Mungkinkah Anda masih tidak tahu apa jenis gereja darah gaib itu? Itu hanyalah sebuah gereja iblis. Ketika Anda bertemu mereka, bukan saja Anda tidak melarikan diri segera, Anda benar-benar terus berpikir tentang berburu? Setelah mendengar apa yang dikatakan, pria tua itu mulai menggigil dari kepala hingga ujung kaki. Namun, lebih dari menggigil, dia sedih karena Lil Ru. Usia Lil Ru sangat muda, namun, dia sudah mengalami hal seperti itu. Ini benar-benar tak terbayangkan. Sangat mungkin trauma ini memengaruhi seluruh hidupnya. Aku hanya mendengar darimu bahwa gereja darah gaib adalah gereja iblis. Saya tidak pernah berharap mereka tidak memiliki jejak kemanusiaan. Selain itu, Shao Qiu juga bersama kami. Tidak peduli apa, dia adalah seorang kultivator surga alam, kata Luo Lian. Shao Qiu, apa yang sedang dilakukan Shao Qiu-mu? Setelah mendengar kata-kata itu, pria tua itu mencibir. Pada saat yang sama, dia melirik Zhao Shao Qiu itu. Pada saat ini, ekspresi Zhao Shao Qiu menjadi lebih sedap dipandang. Dia sepertinya ingin mengatakan sesuatu tetapi ragu-ragu. Sepertinya dia tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Itu karena pada waktu itu, dia menyaksikan semua yang terbentang di depan matanya tanpa berani melakukan apapun untuk menghentikannya. Dia sangat takut sehingga dia bahkan tidak berani mengatakan sepatah kata pun. Ini benar-benar tidak dapat disalahkan pada Shao Qiu. Itu karena saat ini, bukan hanya murid biasa dari gereja darah gaib yang ada di sana. Selain itu, kultivasi mereka tidak sesederhana hanya menjadi surga alam. Mereka semua harus menjadi ahli tingkat martial lord. Luo Lian buru-buru menjelaskan. Dia telah melihat sendiri betapa kuatnya orang-orang itu. Apa? Mereka semua ahli tingkat martial lord? Dengan kata lain, mereka semua adalah murid inti dari gereja darah gaib? Setelah mendengar kata-kata itu, pria tua itu menjadi lebih terkejut. Terlepas dari siapa yang mungkin telah melakukan ini, yang paling penting saat ini adalah memperlakukan Lil Ru. Senior Luo, tolong serahkan Lil Ru padaku. Saya dapat membantunya pulih. Tepat pada saat ini, Chu Feng berbicara. Sambil berbicara, dia berjalan ke pria tua itu. Dia ingin menerima Lil Ru darinya. Berhenti. Kamu pikir kamu siapa? Anda dapat membantu Lil Ru pulih? Apakah Anda bahkan tahu siapa yang membuat Lil Ru seperti itu? Di dalam matanya ada kata besar, kecurigaan. Petik 1. Diam. Pria tua itu menjadi sangat marah. Dengan tegas, dia memarahi Luo Lian. Lalu, dia membalikkan wajahnya dan bertanya pada Chu Feng. Teman kecil Chu Feng. Kalau begitu, aku akan meninggalkan Lil Ru di tanganmu. Sambil mengucapkan kata-kata itu, pria tua itu menyerahkan Lil Ru kepada Chu Feng. Senior Luo, harap yakinlah, saya pasti akan membiarkan Lil Ru pulih dengan aman. Setelah Chu Feng menerima Lil Ru darinya, dia tidak repot-repot mengucapkan kata-kata berlebihan dan langsung berjalan menuju rumah. Kakek Luo, bagaimana mungkin kamu bisa percaya padanya?
Anak itu dari wilayah Laut Selatan. Sejauh yang saya tahu, dia tampaknya hanya berada di alam mendalam. Bagaimana Anda bisa menyerahkan Lilru padanya? Apakah kamu tidak takut bahwa dia dapat membahayakan Lilru? Setelah melihat Chu Feng masuk ke dalam rumah, Zhao Shaoqiu segera melangkah maju dan berkata, "Jangan percaya padanya, lalu siapa yang harus saya percayai? Kamu, saya meninggalkan Lilru dengan Anda dan lihat apa yang terjadi. Keadaan seperti apa Lilru sekarang?" Petik 2. Sepasang mata, apakah Anda tahu betapa pentingnya hal itu bagi anak kecil? Jika saya tidak menyerahkan Lilru kepada Chu Feng, mungkinkah Anda bisa membantunya mendapatkan kembali matanya? Pria tua itu berteriak dengan marah. Aku, diminta oleh pria tua sedemikian rupa. Kulit Zhao Shaoqin berubah menjadi biru dan putih. Ekspresinya sangat jelek, namun, dia tidak mengatakan apa-apa. Sebaliknya, dia berbalik dan menggumamkan beberapa kata yang tidak menyenangkan. Pada saat ini, Chu Feng sudah masuk ke rumah dan menutup pintu. Alasan mengapa dia melakukan hal itu adalah karena apa yang akan dia lakukan selanjutnya tampaknya kejam. Dia tidak ingin lelaki tua itu melihatnya. Jujur saja, itu hanya sepasang mata. Jika itu adalah seorang kultivator yang kehilangan matanya, maka dengan metode Chu Feng saat ini, sangat mudah baginya untuk mengembalikan mata mereka. Namun, karena itu adalah Lilru, itu agak merepotkan. Lilru terlalu muda dan, apalagi menyebutkan betapa kuatnya kultivasinya. Dia sama sekali tidak belajar tentang budidaya bela diri. Dengan demikian, semua yang dia miliki adalah tubuh yang tidak bisa lebih biasa. Tubuh seperti itu tidak memiliki kerohanian sama sekali. Jika seseorang ingin memulihkan tubuh seperti itu sangat sulit. Namun, ini bukan sesuatu yang bisa menghentikan Chu Feng. Hanya saja, proses perawatannya agak berdarah. Dalam waktu kurang dari 1 jam, Chu Feng telah sepenuhnya memulihkan mata Lilru. Selain itu, dia bisa menjamin bahwa matanya akan lebih cantik dan lebih cerah dari sebelumnya dan bahwa dia tidak akan merasakan sakit setelah bangun. Setelah menyembuhkan Lilru, Chu Feng berjalan keluar dari rumah. Teman kecil Chu Feng, bagaimana kabar Lilru? Melihat Chu Feng berjalan keluar dari rumah, pria tua itu bergegas berjalan. Dengan nada yang sangat khawatir, dia bertanya, "Luo Senior, Anda dapat yakin, situasi Lilru stabil. Saya percaya bahwa dia akan segera bangun," kata Chu Feng dengan senyum di wajahnya. "Apa, situasi Lilru stabil? Apakah Anda yakin?" Setelah mendengar apa yang dikatakan Chu Feng, bahwa Luo Lian memiliki wajah yang penuh dengan kecurigaan. Chu Feng telah mengabaikan kata-kata Luo Lian yang berlebihan. Sebagai gantinya, dia menoleh ke orang tua itu dan bertanya, "Senior Luo, apa kekuatan gereja darah gaib? Di antara mereka, tingkat kultivasi apa adalah orang terkuat?" Petik 2. Asal-usul gereja darah gaib ini sangat luar biasa. Kekuatan mereka sangat besar. Ada beberapa ahli tingkat Martial King di antara mereka yang mengawasi semuanya. Terutama pendiri gereja darah gaib. Ia telah mencapai peringkat puncak Martial King beberapa tahun yang lalu. Saya rasa dia mungkin sudah mencapai peringkat 2 Martial King sekarang. Petik 2. Dalam hal ini, Senior, apakah Anda tahu lokasi gereja darah gaib itu? Tanya Chu Feng. Teman kecil Chu Feng, mengapa kamu bertanya tentang hal-hal ini? Pria tua itu mengerutkan kening. Dia sepertinya telah menyadari sesuatu. Chu Feng tahu bahwa pria tua itu benar-benar orang yang berpengalaman. Dia sudah menentukan bahwa Chu Feng memiliki beberapa kemampuan. Kalau tidak, dia tidak akan meninggalkan Lilru bersamanya. Dengan demikian, Chu Feng tidak repot-repot menyembunyikan apapun. Sebagai gantinya, dia dengan jujur berkata, agar mereka mau menaruh tangan pada anak seperti Lilru. Itu, tanpa diragukan lagi, adalah gereja iblis. Saya ingin mencari penjelasan untuk Lilru. Petik 2. Apa, mencari penjelasan, dari gereja darah gaib, dengan hanya kamu, kemampuan membualmu benar-benar terlalu besar, bukan? Setelah mendengar kata-kata Chu Feng, alis Luo Lian yang panjang dan indah sedikit terangkat. Dia mulai mengejek dan mengejeknya. MGA. Bab 1013 orang yang akan menghancurkan kalian semua. Haha, oh betapa benar-benar bodoh. Oh betapa benar-benar tidak berpendidikan. Kakak Chu Feng, itulah kamu. Pada saat ini, Zhao Shaoqiu itu juga berbicara. Namun, dibandingkan dengan komentar pemotongan dari Luo Lian, Zhao Shaoqiu ini sebenarnya mulai tertawa terbahak-bahak. Kebencian dalam kata-katanya hanyalah sesuatu yang bisa dilihat dengan mata seseorang. Sebelumnya ketika Anda berada di hadapan gereja darah gaib, apakah Anda pernah berani berbicara seperti ini kepada mereka? Chu Feng ringan tersenyum dan bertanya. Kamu, begitu Chu Feng mengatakan kata-kata itu, Zhao Shaoqiu segera menjadi terdiam. Bahkan senyum yang ada di wajahnya langsung menghilang. Mengganti itu adalah ekspresi seperti seseorang yang mengendus kaus kaki bau. Itu karena ketika dia berada di hadapan gereja darah gaib,
Bukan saja dia tidak berani berbicara dengan mereka dengan cara dia berbicara dengan Chu Feng sekarang. Dia bahkan tidak memiliki keberanian untuk membuka mulutnya. Kepengecutannya sangat ekstrim. Kualifikasi macam apa yang kamu miliki untuk mencaci Sao Qiu? Anda harus tahu bahwa itu adalah gereja darah gaib yang sedang kita bicarakan di sini. Mereka adalah orang yang membunuh tanpa mengedipkan mata. Mereka adalah monster yang kejam dan tanpa ampun. Petik 2. Hanya karena sekarang mereka tidak ada di sini sehingga kamu berani mengucapkan kata-kata seperti itu. Jika orang-orang dari gereja darah gaib benar-benar muncul di hadapan Anda pasti akan sangat takut bahwa Anda akhirnya mengencingi celana Anda dan menjadi tidak bisa berdiri diam. Melihat Chu Feng benar-benar menghina orang yang dia kagumi, Luo Lian segera marah. Dia membuka mulutnya dan dengan marah mencela Chu Feng. Kesabaran Chu Feng terbatas. Sebelumnya, dia tidak ingin bertengkar dengan Luo Lian karena dia adalah seorang wanita dan karena dia memberikan wajah kepada pria tua itu. Namun, dengan bagaimana dia tidak bisa mengenali niat baik orang lain, Chu Feng tidak dapat terus menyerah padanya. Namun, Chu Feng tiba-tiba menyerah pada ide itu dan tidak menyangkal Luo Lian. Itu karena dia berhasil merasakan sesuatu. Selain itu, masalah yang dia rasakan tampaknya tidak baik. Namun, untuk Chu Feng, itu mungkin sesuatu yang baik. Apa itu? Anda tidak bisa mengatakan apa-apa sekarang? Anda tidak lebih dari sampah dari wilayah Laut Selatan. Anda bahkan tidak mengerti apa tanah suci martialisme itu. Petik 2. Menjauhlah. Biarkan saya melihat apa yang Anda lakukan pada adik perempuan saya Lil Ru. Jika sesuatu yang buruk terjadi padanya, aku pasti tidak akan membiarkanmu lolos begitu saja. Melihat bahwa Chu Feng tidak membalas, Luo Lian menjadi lebih senang dengan dirinya sendiri. Dia sebenarnya ingin masuk ke dalam rumah. Boom, namun, tepat pada saat ini, angin kencang tiba-tiba naik ke arah kota Broket Magnificent. Seorang penindas yang agung mungkin datang menghampiri mereka dari cakrawala yang jauh. Sebelum kekuatan yang menindas ini, Luo Lian segera kehilangan keseimbangan dan jatuh ke tanah, mendarat di pantatnya. Bahkan kaki Zhao Shaoqiu itu tergelincir dan jatuh ke tanah. Namun, gerakan Chu Feng sangat cepat. Dia segera memegang kakek Luo sebelum dia jatuh. Pada saat telapak tangan Chu Feng menangkap kakek Luo, kilasan keheranan bersinar di mata kakek Luo yang sudah lanjut usia. Ketika dia melihat ke Chu Feng lagi, matanya dipenuhi dengan cahaya. Dia memiliki tingkat penghormatan baru untuk Chu Feng. Di bawah perlindungan Chu Feng, kakek Luo akhirnya aman dan sehat. Dia yang telah kehilangan kultivasinya tidak hanya tidak jatuh, dia bahkan tidak bergoyang. Sebaliknya, dia terus berdiri di sana tanpa ditindas oleh kekuatan. Namun, tidak seorang pun memperhatikan perubahan yang terjadi pada dirinya yang sudah lanjut usia. Itu karena tatapan Luo Lian dan Zhao Shaoqiu terfokus pada adegan di cakrawala. Apalagi mereka berdua ketakutan. Dari arah dari mana penindas mungkin berasal, dua tokoh dengan cepat terbang. Apalagi mereka berdua mendarat di luar halaman. Mereka adalah dua pria, keduanya berusia setengah baya dan memiliki budidaya dewa bela diri tingkat 1. Mereka mengenakan pakaian hitam dan benda-benda aneh tergambar di wajah mereka. Dari pandangan sekilas, mereka berdua tampak seperti hantu. Selain itu, mereka memiliki senyum menyeramkan di wajah mereka dan saat ini berjalan menuju bagian dalam halaman selangkah demi selangkah. Hehehe, si kecil cantik. Sebelumnya ketika saudara-saudari senior kita hadir, tidak nyaman bagi kami untuk melakukan apapun untukmu. Namun sekarang, Anda tidak dapat melarikan diri. Kedua pria itu sudah berjalan ke halaman. Namun, tatapan mereka telah tertuju pada Luo Lian sepanjang waktu. Ternyata mereka berdua adalah orang-orang dari gereja darah gaib. Apa yang kalian rencanakan untuk lakukan? Luo Lian tidak bodoh. Dia sudah menebak jawabannya. Tapi, dia tidak berharap itu menjadi kenyataan. Itu karena dia telah mendengar tentang metode jahat dari gereja darah gaib. Para wanita dari gereja darah gaib memiliki hati seperti ular dan kalajengking. Adapun laki-laki mereka lebih rendah daripada binatang. Mereka tidak hanya gemar mencemari perempuan. Mereka bahkan akan, dalam proses kekotoran batin mereka, mematahkan lengan dan kaki perempuan itu dan bahkan mempermainkan mereka sampai mati sehingga mereka bisa memberi diri mereka kegembiraan dengan metode menakutkan semacam ini. Kami tidak akan melakukan apa-apa, kami hanya berencana untuk bermain denganmu. Salah satu dari dua pria itu mulai tertawa. Namun, dia memberi Luo Lian jawaban yang menyebabkannya runtuh. Tidak, kakak Shaoqiu, bawa aku pergi. Cepat, bawa aku pergi. Pada saat ini, Luo Lian benar-benar ketakutan. Dia segera bangkit dan bergegas ke dada Zhao Shaoqiu, memintanya untuk membawanya pergi. Tidak, aku hanya berkenalan dengannya. Namun, kami tidak saling kenal dengan baik. Melihat tatapan kedua pria itu, Zhao Shaoqiu begitu takut sehingga celananya basah. Selain itu, untuk menghindari tanggung jawab,
Dia melambaikan lengan bajunya sambil berbicara dan mengayunkan Luo Lian yang ada di dadanya ke samping. Sao Qiu, kamu. Luo Lian tertangkap basah oleh tindakan Zhao Sao Qiu. Pada saat ini, dia linglung, tidak dapat menerima apa yang terjadi. Pria yang menunjukkan rasa sayangnya padanya. Pria yang dia kagumi. Tidak pernah dia bayangkan bahwa dia akan memperlakukannya seperti ini. Haha, itu lebih seperti itu. Namun, itu tidak cukup. Jika Anda ingin hidup, Anda harus membantu kami melakukan beberapa hal. Salah satu dari dua pria itu tertawa. Apa? Apa yang kamu ingin aku lakukan? Kepala Zhao Shaoqiu basah kuyup. Dia mulai gagap bahkan ketika berbicara. Dia benar-benar takut pada kelompok setan dari gereja darah gaib ini. Pergi. Pergi dan menanggalkan semua pakaian dari cewek itu sehingga kami berdua bisa menikmatinya. Kata pria itu sambil tersenyum. Setelah mendengar kata-kata itu, ekspresi Zhao Shaoqiu menjadi lebih tidak sedap dipandang. Namun, dia masih berdiri dan berjalan ke Luo Lian yang dilemparkan ke tanah olehnya. Antara hidupnya dan kekasihnya, dia telah memilih hidupnya tanpa keraguan sedikitpun. Zhao Shaoqiu, apa yang kamu lakukan? Apakah Anda manusia? Sial. Saya benar-benar salah menilai Anda. Melihat bahwa Zhao Shaoqiu benar-benar berjalan ke arahnya, Luo Lian mengecamnya dengan marah. Adapun Zhao Shaoqiu, dia benar-benar mengabaikannya. Dia pertama kali mengepung Luo Lian dengan kekuatannya sendiri yang menindas, menyebabkannya menjadi tidak mampu bergerak. Saat itulah dia berjongkok dan mengulurkan tangannya, meraih pakaian Luo Lian. Dia benar-benar ingin merobek pakaian Luo Lian. Yoh, apakah ini tampilan yang kamu miliki ketika kamu dihadapkan dengan orang-orang dari gereja darah gaib? Ini bahkan lebih buruk dari yang saya bayangkan. Tepat pada saat ini, suara Chu Feng akhirnya terdengar. Siapa kamu? Mendengar kata-kata Chu Feng, kedua pria itu segera melemparkan pandangan mereka ke arahnya. Dengan nada penuh ancaman, mereka bertanya. Kalian berdua ingin tahu siapa aku kan? Ayo, mendekatlah. Aku akan memberitahumu siapa aku. Chu Feng tersenyum di wajahnya dan menunjukkan gerakan provokatif dengan tangannya ke arah kedua pria itu. Dari mana bocah berotak ini datang? Anda benar-benar menyerah untuk hidup. Melihat bahwa Chu Feng benar-benar berani memprovokasi mereka, kedua pria itu menjadi marah. Mereka berdua berangkat bersama dan, dengan kekuatan menindas tuan bela diri, bergegas menuju Chu Feng. Luo. Melihat adegan ini, Luo Lian segera menutup matanya. Dia tidak berani terus menonton. Hanya ketika suara aneh menggema dia menjadi kaget. Itu karena dia merasa sepanjang waktu bahwa suara itu bukan suara Chu Feng. Sebaliknya, itu terdengar lebih seperti suara-suara kedua pria dari gereja darah gaib. Jadi, dengan sedikit angan-angan, dia perlahan membuka matanya. Hal pertama yang dia lihat bukan Chu Feng. Sebaliknya, dia melihat Zhao Shaoqiu. Itu karena Zhao Shaoqiu terletak tepat di depannya. Zhao Shaoqiu pada saat ini berhenti di tengah-tengah mencoba merobek pakaiannya. Geraknya tetap dalam proses mencoba merobek pakaiannya. Namun tatapannya dilemparkan ke belakang Luo Lian. Mulutnya terbuka lebar. Dia memiliki ekspresi keheranan total. Surga. Melihat ini, Luo Lian juga buru-buru menoleh. Begitu dia melihat adegan di belakangnya, ekspresinya segera berubah juga. Syok yang tak terbayangkan keluar dari matanya. Pada saat ini, dua pria sedang berbaring di tanah tidak jauh darinya. Lengan dan kaki kedua pria itu patah. Sangat buruk sehingga tulang mereka bahkan terlihat. Apalagi leher mereka sudah bengkok. Pada saat ini, kedua pria itu berbaring di tanah berlumuran darah dengan cara yang sangat menyedihkan. Kedua pria ini justru dua pria dari gereja darah gaib. Namun, ketika dia melihat ke Chu Feng, bukan hanya dia tidak terluka sedikitpun, ekspresinya tetap tidak berubah. Dia saat ini berdiri di depan dua pria yang sekarat tanpa sedikitpun kekhawatiran. Apalagi, dia bahkan menginjak salah satu lengan pria dengan kakinya. Dengan senyum di wajahnya, dia melihat kedua pria dari gereja darah gaib dan berkata, "Ingat, aku adalah orang yang akan menghancurkan kalian semua." Petik 2. MGA. Bab 1014 membayar hutang darah dengan darah. Pada saat ini, selain orang-orang gereja darah gaib yang melolong kesakitan dengan air mata di mata mereka, pada saat ini, selain Chu Feng yang berdiri di sana setenang biasanya dan dengan senyum tipis di wajahnya, terlepas dari apakah itu Luo Lian, Zhao Shaoqiu atau bahkan kakek Luo, mereka semua memiliki mulut yang terbuka lebar dan keheranan tertulis di seluruh wajah mereka. Mereka tidak berani percaya apa yang terjadi di depan mata mereka nyata. Ini terutama berlaku untuk kakek Luo. Itu karena dia bisa dianggap sebagai orang dengan pengetahuan paling banyak. Orang yang telah melihat banyak peristiwa yang terjadi di seluruh dunia. Namun, pada kenyataannya, dia juga tidak melihat gerakan Chu Feng. Itu karena gerakan Chu Feng benar-benar terlalu cepat. Pada saat dia berhasil bereaksi,
Kedua pria dari gereja darah gaib itu sudah dalam penampilan seperti ini. Hanya dengan mengingat fakta bahwa kedua pria itu adalah ahli dengan budidaya martial lords dan kemudian mengingat kekuatan menakutkan Chu Feng, tidak sulit bagi kakek Luo untuk menentukan dengan tepat apa budidaya Chu Feng. Apakah Anda semua ingin mati atau hidup? Tiba-tiba, Chu Feng bertanya kepada dua orang itu. Untuk hidup, tanpa ragu sedikit pun. Kedua pria dari gereja darah gaib berteriak. Pada saat ini, mereka berdua tidak memiliki jejak kesombongan lagi. Dapat dikatakan bahwa mereka benar-benar takut pada Chu Feng. Mereka berdua mengerti persis apa yang terjadi sebelumnya lebih baik daripada siapapun yang hadir. Mereka berdua telah mengalami betapa kuatnya Chu Feng dengan tubuh mereka sendiri. Dengan demikian, mereka berdua sudah menentukan bahwa Chu Feng adalah karakter yang sangat ganas. Sebelum karakter seperti itu, seseorang harus mematuhi. Kalau tidak, satu-satunya hasil yang menunggu mereka adalah kematian. Baiklah kalau begitu, terlepas dari metode apa yang kalian berdua gunakan, kamu harus dengan cepat membawa semua anggota gereja darah gaib di Gunung Buaya-Buaya di sini, terutama wanita yang telah mengambil mata Lil Ru, kata Chu Feng. Mendengar kata-kata ini, kedua pria itu terkejut. Mereka mulai ragu-ragu. Mereka berdua bukan orang bodoh. Mereka bisa menebak apa yang Chu Feng rencanakan lakukan. Namun, gereja darah gaib mereka sangat ketat dalam aturan mereka. Jika mereka berdua benar-benar melakukan hal seperti itu, maka tidak ada bedanya dengan mengkhianati gereja. Jika hal ini menyebar, maka kematian mereka kemungkinan akan lebih menyedihkan. Namun, setelah mempertimbangkan situasi di depan mereka, salah satu dari dua pria menahan rasa sakit yang dia rasakan dan bertanya kepada Chu Feng. Apakah selama kita melakukan seperti yang kamu katakan, kamu akan membiarkan kita hidup? Yang aku tahu adalah jika kamu tidak melakukan apa yang aku katakan, maka kalian berdua pasti akan mati. Chu Feng ringan tersenyum dan niat membunuh dingin. Es dingin melintas di matanya. Melihat tatapannya, kedua pria itu segera mulai menggigil. Ketakutan yang tak terlukiskan menyebar dari kedalaman jiwa mereka dan menelan seluruh keberadaan mereka. Sebagai murid dari gereja darah gaib, karakter ganas dan jahat seperti apa yang tidak pernah mereka berdua lihat sebelumnya? Lagi pula, seluruh gereja darah gaib adalah sarang iblis. Di tempat itu, tidak ada satupun orang baik. Itu adalah tempat tinggal orang jahat. Namun, seseorang seperti Chu Feng yang mampu menyebabkan mereka menjadi sangat takut dengan hanya satu tatapan, bisa dikatakan sangat sedikit, bahkan bisa dikatakan jarang terlihat. Mereka berdua tidak mengerti mengapa mereka akan takut sejauh ini dengan tatapan tunggal dari Chu Feng. Namun, mereka dapat dengan jelas mengenali betapa menakutkannya Chu Feng. Anak muda ini beberapa kali lebih menakutkan daripada orang-orang dengan penampilan setan di permukaan. Kali ini, mereka benar-benar telah memprovokasi seseorang yang seharusnya tidak terprovokasi. Mereka tidak berani ragu dan segera mengeluarkan plat judul khusus, menggunakannya untuk mengirimkan sinyal bantuan sehingga mereka bisa memaksa mereka dari gereja darah gaib untuk datang. Bahkan jika mereka mengkhianati gereja mereka dan akan menyebabkan orang-orang dari gereja mereka terbunuh, mereka berdua tetap bertekad untuk menyelamatkan hidup mereka sendiri. Pada saat ini, Zhao Shaoqiu akhirnya berhasil bereaksi. Dia menyadari bahwa situasinya tidak baik. Dengan demikian, tanpa mengatakan apa-apa, tubuhnya segera bergerak. Dia mulai terbang ke arah kota Broket Magnificent. Chu Feng, apakah kamu sudah gila? Bagaimana Anda bisa membiarkan mereka memanggil orang-orang yang tersisa dari gereja darah gaib di sini? Apa sebenarnya yang kamu coba lakukan? Luo Lian berbicara. Dibandingkan dengan nada bicaranya dari sebelumnya, nada bicaranya saat ini sangat berbeda. Itu bukan lagi orang yang berpikir dirinya berada di posisi yang lebih tinggi daripada yang lain dan penuh dengan penghinaan. Alih-alih, itu adalah nada yang dipenuhi dengan kekhawatiran dan kebingungan. Apakah ada kebutuhan untuk bertanya tentang ini? Wajar untuk membayar hutang darah dengan darah. Jawab Chu Feng dengan acuh tak acuh. Apa? Membayar hutang darah dengan darah? Apakah Anda tahu berapa banyak orang yang mereka miliki? Apakah Anda tahu tingkat kultivasi yang terkuat di antara mereka? Apakah Anda tahu betapa menakutkannya wanita yang meraup mata Lil Ru itu? Petik 2. Kamu bahkan tidak tahu apa-apa sama sekali. Mungkinkah Anda berencana untuk mengandalkan diri sendiri untuk menghilangkan semuanya dengan satu pukulan? Petik 2. Luo Lian merasa Chu Feng tidak bisa dipercaya. Sedemikian rupa sehingga dia bahkan tidak bisa memahaminya. Meskipun dia telah mengalami kemampuan Chu Feng, dia tidak percaya bahwa Chu Feng bisa, dengan sendirinya, mengalahkan semua murid inti dari gereja darah gaib. Apakah kamu takut? Kalian orang-orang dari Tanah Suci Martialism. Apakah ini yang pantas untukmu? Serakah untuk hidup dan takut akan kematian, malu-malu dan takut mendapat masalah. Hanya dengan sedikit kemampuan ini, Anda benar-benar berani memandang rendah kami, orang-orang dari luar Tanah Suci Martialisme.
Apa yang memungkinkan Anda melakukannya? Kualifikasi seperti apa yang Anda miliki? Chu Feng menatap tajam ke arah Luo Lian yang masih khawatir dan sedikit menggigil. Tatapannya penuh dengan penghinaan dan penghinaan. Aku, setelah diajak bicara oleh Chu Feng sedemikian rupa dan menatap Chu Feng dengan tatapan seperti itu, Luo Lian merasa marah. Namun, dia terdiam. Itu karena itu persis seperti apa yang dikatakan Chu Feng. Dia takut. Jika kau takut, pergi dan sembunyikan di tempat yang jauh. Saya akan membantu Lil Ru membalas dendam. Anda bisa tinggal di samping dan menonton. Petik 2. Namun, aku sarankan kamu untuk tidak berlari karena aku tidak punya waktu untuk menyelamatkanmu. Petik 2. Setelah Chu Feng selesai mengucapkan kata-kata ini, dia mengalihkan pandangannya ke arah dua orang lainnya dari gereja darah gaib. Dengan lambaian lengan bajunya, kedua pria itu terangkat ke udara. Setelah itu, mereka jatuh. Dengan kejam, mereka dihancurkan keluar halaman. Pada saat yang sama, Chu Feng melambaikan lengan bajunya sekali lagi. Lapisan riak yang tak terlihat menutupi seluruh halaman. Meskipun mereka di halaman, Luo Lian dan kakek Luo tidak memperhatikan apa yang telah dilakukan Chu Feng. Namun, pada saat ini, jika seseorang berdiri di luar halaman, mereka tidak akan dapat melihat Chu Feng dan mereka lagi. Halaman serta rumah di dalamnya benar-benar menghilang. Mereka disembunyikan oleh Chu Feng. Wos 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 wos. Petik 2. Setelah Chu Feng menyelesaikan persiapan ini, cakrawala yang jauh mulai bergetar. Segera, beberapa sosok mulai terbang. Satu demi satu, mereka mendarat. Semua orang ini tampak seperti teman jahat. Dari cara mereka berpakaian, seseorang dapat menentukan bahwa mereka semua berasal dari gereja darah gaib. Melihat ini banyak orang dari gereja darah gaib dan bagaimana ada semakin banyak orang yang datang secara berturut-turut, Luo Lian sekali lagi takut menggigil. Tanpa sadar, dia bersembunyi di belakang Chu Feng. Hanya, pada saat ini, orang-orang dari sekte darah gaib tidak dapat melihat Chu Feng dan mereka sama sekali. Yang bisa mereka lihat hanyalah dua lelaki yang terbaring di lantai, dipenuhi luka, berlumuran darah dan melolong dengan menyakitkan. Haha, kedua orang ini, mengapa mereka berada dalam kondisi yang menyedihkan? Melihat kedua orang ini, orang-orang dari gereja darah gaib tidak segera melanjutkan untuk menanyakan kepada mereka apa yang telah terjadi. Itu sangat banyak sehingga mereka bahkan tidak maju untuk membantu mengobati luka mereka. Sebaliknya, mereka dipenuhi dengan senyum jahat sementara mereka menikmati rasa sakit yang ditunjukkan oleh mereka berdua. Sifat iblis dari gereja iblis, itu jelas terwujud. Yo, siapa yang melakukan ini pada kalian berdua? Akhirnya, suara seorang wanita terdengar. Ketika suara itu terdengar, sebuah bagian segera terbentuk dari orang-orang yang mengelilingi mereka, menikmati pertunjukan. Dari ujung lain dari lorong itu adalah seorang wanita parubaya yang mempesona dengan wajah yang dipenuhi riasan. Jumlah makeup menyebabkan penampilannya seperti hantu. Dia berjalan keluar dari kerumunan. Penampilan wanita ini sangat jelek. Dia mengeluarkan aura yang mengancam dan mematikan dari ujung kepala hingga ujung kaki. Dari pandangan sekilas, seseorang dapat mengatakan bahwa dia adalah orang yang tangannya dipenuhi dengan jumlah darah yang tak terukur. Seseorang yang telah membunuh banyak orang. Namun, hal yang paling mencolok pada dirinya adalah kalung yang dia kenakan di lehernya. Itu adalah kalung yang berlumuran darah. Alasan untuk darah adalah sepasang mata manusia di kalung itu. MGA. Bab 1015 Siapa Iblis? Itu dia. Setelah melihat wanita ini, ekspresi Luo Lian mengambil perubahan besar. Tubuh lemahnya mulai bergetar hebat dan hampir pingsan. Dari sini, orang bisa tahu betapa takutnya dia pada wanita ini. Pada kenyataannya, tidak hanya dia, tetapi bahkan banyak murid inti dari gereja darah gaib bertindak sangat hormat terhadap wanita ini dan memiliki ekspresi ketakutan di mata mereka. Itu karena dari segi kekuatan, wanita ini bisa dianggap sebagai yang terkuat di antara semua murid gereja darah gaib. Dia adalah peringkat 7 Martial Lord. Itu dia. Dia adalah orang yang mengambil mata Lil Ru. Setelah melihat wanita ini, niat membunuh keluar dari mata Chu Feng. Dia menoleh ke Luo Lian dan bertanya padanya, ingin mengkonfirmasi masalah ini. Itu dia. Dia orangnya. Meskipun dia sangat takut, saat mengingat adegan wanita ini meraup mata Lil Ru, Luo Lian mulai menggertakkan giginya karena marah. Sambil menggigil, dia mulai mengangkat tangannya dan menunjuk ke arah wanita itu. Senior Luo, kalian berdua menginap di sini. Jangan keluar. Setelah mengucapkan kata-kata ini, Chu Feng berjalan keluar dari halaman dan berteriak keras. Akulah yang melakukan ini pada mereka. Petik 2. Kamu siapa? Seseorang tiba-tiba muncul. Terlebih lagi,
Bagi orang ini untuk mengatakan bahwa dia adalah orang yang telah mengalahkan orang-orang gereja darah gaib mereka ke keadaan yang menyedihkan. Menyebabkan berbagai orang dari gereja darah gaib mengerutkan kening dalam-dalam. Mereka tidak buru-buru menyerang Chu Feng. Sebaliknya, mereka bergerak mundur dan mulai memeriksa Chu Feng dengan hati-hati. Itu karena saat usia Chu Feng masih sangat muda, budidayanya dalam dan beragam. Paling tidak, di antara mereka yang hadir, tidak ada yang mampu melihat melalui budidaya Chu Feng. Menambahkan pada ekspresi Chu Feng yang tidak berubah dan cara yang mengesankan untuk tidak menempatkan mereka di matanya sama sekali, membuat mereka menyadari bahwa Chu Feng mungkin bukan orang biasa. Bagaimanapun, tanah suci martialisme sangat besar. Di tempat ini, jumlah pembudidaya jenius tak terhitung jumlahnya. Meskipun gereja darah gaib sangat jahat dan biadab-biadab, mereka tahu persis karakter seperti apa mereka di dalam tanah suci martialisme yang luas. Di tanah suci martialisme yang luas ini, gereja darah gaib mereka hanyalah eksistensi pengumpan terbawah. Jika dibandingkan dengan kekuatan yang benar-benar kuat, gereja darah gaib mereka sangat lemah. Dengan demikian, mereka memiliki rasa takut yang menahan terhadap orang asing yang tiba-tiba muncul seperti Chu Feng. Itu karena pendiri gereja mereka telah memperingatkan mereka puluhan ribu kali untuk tidak menyinggung kekuatan besar terkenal itu. Bahkan jika itu hanya seorang murid dari kekuatan itu, mereka seharusnya tidak memprovokasi mereka. Aku adalah orang yang akan membunuh kalian semua. Chu Feng menyipitkan matanya dan menyembunyikan banyak niat membunuh. Apa, bunuh kita? Anda benar-benar memiliki mulut sombong. Setelah mendengar kata-kata ini, meskipun orang-orang dari gereja darah gaib memiliki rasa takut yang tertahan terhadap Chu Feng, mereka masih sangat marah olehnya. Satu demi satu, mereka mulai menunjukkan niat membunuh di mata mereka. Ah, mulut yang sombong, siapa yang mengatakan kata-kata ini? Setelah mendengar kata-kata itu, Chu Feng tiba-tiba tersenyum ringan. Dia mengubah sepasang matanya yang menyipit menjadi 2 bulan sabit yang cemerlang. Sambil berbicara, dia mengarahkan pandangannya yang tersenyum kepada orang-orang dari gereja darah gaib. Ini yang mengejutkan. Meskipun tatapan Chu Feng adalah yang brilian dan lembut, tidak ada satupun dari gereja darah gaib yang berani menatapnya berhadapan muka. Sebaliknya, semua orang yang dilihat oleh tatapan Chu Feng mulai secara tidak sadar menundukkan kepala mereka dan perlahan-lahan bergerak mundur. Bahkan wanita peringkat 7 Martial Lord yang telah mengambil mata Lil Ru bertindak sedemikian rupa. Apa-apa sebenarnya yang terjadi? Melihat adegan ini, orang yang paling terkejut tidak lain adalah Luo Lian. Itu karena dia tiba-tiba teringat kata-kata yang telah dikatakan Chu Feng kepada Zhao Shaoqiu sebelumnya. Pada saat itu, Zhao Shaoqiu dengan sinis memarahi Chu Feng. Bukan hanya kata-kata yang dia gunakan tidak baik, dia bahkan tertawa terbahak-bahak. Penghinaan yang dimilikinya terhadap Chu Feng sangat jelas. Pada saat itu, Chu Feng telah bertanya kepada Zhao Shaoqiu apakah dia akan berani berbicara dengan cara seperti itu di hadapan orang-orang dari gereja darah gaib. Zhao Shaoqiu tidak menanggapi, itu karena sebelum gereja darah gaib, Zhao Shaoqiu bahkan tidak memiliki keberanian untuk berbicara. Namun, pada saat itu, Luo Lian mengerti Zhao Shaoqiu. Bagaimanapun, dia telah melihat orang-orang dari gereja darah gaib bersama Zhao Shaoqiu. Dia bisa merasakan dengan tepat betapa menakutkannya orang-orang dari gereja darah gaib itu. Keinginan membunuh yang haus darah semacam itu, tatapan ganas semacam itu, membuatnya takut dari lubuk hatinya. Dia benar-benar merasa bahwa orang-orang dari gereja darah gaib itu adalah setan. Mereka adalah hal-hal yang seharusnya tidak hidup di dunia ini. Namun, pada saat ini, orang-orang dari gereja darah gaib, keberadaan menakutkan yang dia yakini sebagai setan, dipaksa ke keadaan seperti itu oleh Chu Feng. Dapat dikatakan bahwa sebelum Chu Feng, orang-orang dari gereja darah gaib tidak lagi muncul seperti setan. Sebaliknya, mereka menjadi eksistensi yang takut pada Chu Feng. Kalau sebelumnya, dia tidak akan pernah percaya hal seperti itu. Itu karena sejak dia pertama kali melihat Chu Feng, sejak dia tahu bahwa Chu Feng berasal dari wilayah Laut Selatan, dia memiliki perasaan paling meremehkan terhadap Chu Feng. Karena itu, dia dengan ceroboh mengucapkan kata-kata untuk menyerang dan menghinanya berulang kali berturut-turut. Itu karena dia tidak takut pada Chu Feng. Jadi bagaimana jika Chu Feng menjadi marah karena kata-katanya? Dia tidak percaya bahwa Chu Feng akan bisa menandinginya. Namun, sekarang, dia mendapati dirinya salah, bahwa dia sangat keliru. Oh betapa bodoh dan bodohnya dia. Sebenarnya, Chu Feng yang telah dia hina dan hina sebelumnya, sebenarnya adalah eksistensi yang bahkan lebih menakutkan. Anak muda ini yang tampaknya ramah dan baik hati sebenarnya adalah eksistensi yang bisa menimbulkan rasa takut bahkan kepada iblis. Dapat dikatakan bahwa dia adalah eksistensi yang bahkan lebih menakutkan daripada iblis. Paling tidak, berdasarkan dia bisa tetap tenang. Pertanyaan dengan nada dingin dan tertawa keras ketika dihadapkan dengan orang-orang dari gereja darah gaib.
Itu sudah menandakan betapa kuatnya Chu Feng. Masalah seperti ini bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan orang biasa. Paling tidak, dia tidak mampu melakukannya. Harus dikatakan bahwa, pada saat ini, dia memiliki tingkat penghormatan baru untuk Chu Feng. Dia akhirnya menyadari betapa bodohnya dia sebelumnya. Apa yang salah? Gereja darah gaib Anda telah melakukan semua hal jahat itu. Namun kelihatannya, pada akhirnya, Anda masih tidak lebih dari sekelompok pengecut. Apakah Anda semua bahkan tidak berani mengakui kata-kata yang telah Anda ucapkan sebelumnya? Tanya Chu Feng lagi. Kata-katanya penuh dengan penghinaan. Ini ayahmu. Aku, yang mengatakan itu. Apa yang bisa kamu lakukan padaku? Tiba-tiba, seorang pria berdiri dan berteriak sambil menamparkan dadanya. Dia tampak sangat marah. Itu karena dia dipermalukan oleh Chu Feng di depan semua orang ini. Itu menyebabkan dia merasa bahwa dia telah kehilangan seluruh wajahnya. Itu karena terlepas dari mana Chu Feng berasal, dia adalah orang yang sangat muda. Tidak peduli apa, dia tidak bisa membiarkan seseorang yang jauh lebih muda darinya untuk mempermalukannya seperti itu. Namun, tepat setelah pria ini mengucapkan kata-kata itu, dia langsung menyesal. Dia sangat menyesal sehingga ususnya berubah menjadi hijau. Itu karena pada detik ketika dia selesai mengatakan kata-kata itu, tatapan Chu Feng telah bergeser padanya. Di hadapan tatapan yang terlihat lembut namun sangat dingin itu, dia merasakan satu kata, kematian. Wuwa. Tiba-tiba, pria itu menjerit. Itu karena tubuhnya benar-benar meledak. Sementara riak tersebar ke segala arah. Pada saat ketika sejumlah besar darah berkibar di udara, tubuhnya secara mengejutkan menjadi hancur berantakan. Anggota tubuhnya, organ internalnya telah menghilang. Selain tubuhnya yang terdiri dari tulang putih, hanya kepalanya yang berlumuran darah yang tersisa. MGA. Bab 1016 Sikap yang Kuat. Wos, ledakan yang tiba-tiba itu sangat mengejutkan semua orang yang hadir. Adapun hal yang paling mengejutkan mereka, itu adalah tubuh pria itu setelah ledakan. Tubuh itu bisa dikatakan tubuh orang mati. Lagi pula, dalam keadaan normal, ketika tubuh seseorang mengalami kerusakan seperti itu, mereka seharusnya mati. Namun, pada saat ini, tubuh pria itu masih hidup. Bahkan kultivasinya tetap, dapat dikatakan bahwa selain dagingnya, segala sesuatu yang lain dari pria itu tetap utuh. Ini menyebabkan orang-orang yang hadir menjadi lebih takut karena ini sepenuhnya menunjukkan betapa menakutkannya orang yang melakukan hal semacam itu kepadanya. Orang yang melakukan itu, sengaja membiarkannya bertahan hidup. Tujuannya adalah agar dia menanggung begitu banyak rasa sakit sehingga dia lebih ingin mati daripada hidup. Tiba-tiba, pria dengan tubuh yang rusak parah itu benar-benar mulai terbang ke langit. Lalu, dia perlahan melayang ke sebelum Chu Feng. Kamu sekarang tahu apa yang bisa saya lakukan untuk kamu, kan? Chu Feng masih memiliki senyum ringan di sudut mulutnya. Senyumnya tanpa kejahatan. Namun, bagi orang-orang dari gereja darah gaib, senyumnya sangat menyeramkan. Itu hanya senyum yang seharusnya tidak dimiliki manusia. Jangan bunuh aku. Jangan bunuh aku. Pada saat ini, tatapan pria itu berkedip-kedip. Ekspresinya berkedut. Dia benar-benar takut. Dia bahkan tidak punya waktu untuk berteriak dan merengek. Sebagai gantinya, dengan wajah dipenuhi air mata dan ingus, dia menangis dan memohon pengampunan. Bagaimana dia yang sekarang tampak seperti murid dari gereja iblis? Dia hanya terlihat seperti orang yang sangat menyedihkan. Kamu telah menyesal, melihat pria ini. Senyum Chu Feng menjadi lebih cerah. Namun, ekspresinya tiba-tiba berubah dingin dalam sekejap mata. Dengan nada yang sangat dingin, Chu Feng berkata, sudah terlambat. Petik 2. Wos. Petik 2. Begitu dia selesai mengucapkan kata-kata itu, Chu Feng tiba-tiba mengangkat telapak tangannya dan kemudian menabrak ke bawah. Sebelum semua orang hadir, dia dengan kejam menabrak pria itu menjadi pati daging. Kesadarannya telah dimusnahkan. Ia sudah mati. Sial. Petik 2. Melihat adegan ini, wajah semua orang dari gereja darah gaib langsung berubah pucat. Mereka dapat menentukan dengan pasti bahwa anak muda ini yang tidak menyembunyikan wajahnya pasti seseorang yang tidak boleh dianggap enteng. Dia kemungkinan jenius beberapa kekuatan utama. Sebuah eksistensi yang mereka tidak dapat memprovokasi. Sekarang mereka sudah memprovokasi dia. Hanya ada satu hal yang bisa mereka lakukan. Lari. Mencoba melarikan diri, apakah Anda semua mampu? Petik 2. Namun, ketika berhadapan dengan orang-orang dari sekte darah gaib yang mencoba melarikan diri ke arah yang tersebar menggunakan segala macam metode di mana beberapa bahkan terbang ke langit dan menggali ke dalam bumi, Chu Feng hanya dengan dingin tersenyum. Setelah itu, cahaya dingin bersinar di matanya dan kekuatan menindas yang tak terbatas yang berisi niat membunuh yang kuat menyapu keluar dari tubuhnya. Boom! Kekuatan menindas Chu Feng sangat kejam. Apalagi kecepatannya sangat cepat. Setelah itu muncul. Itu menutupi seluruh area dalam sekejap. Sementara mendatangkan malapetaka.
Itu hanya mampu menghancurkan segalanya dan menyebabkan tempat ini masuk ke dalam kekacauan primal. Hal yang paling penting adalah bahwa daerah ini yang ditutupi oleh kekuatan penindasannya. Setelah menutup jalan keluarnya orang-orang dari gereja darah gaib, itu benar-benar berubah menjadi bilah tajam tanpa bentuk. Pisau tajam tak berbentuk itu, seperti sabit, mulai dengan kejam menebas tubuh orang-orang dari gereja darah gaib. Iya. Tidak. Tolong. Ah. Sebelum sabit kejam yang dibentuk oleh kekuatan Chu Feng yang menindas, jeritan orang-orang dari gereja darah gaib terus terdengar. Namun, mereka tidak mampu mendapatkan sedikit pun belas kasihan dari Chu Feng. Satu-satunya hal yang bisa dilihat adalah hujan darah yang menutupi langit, lengan dan kaki yang telah dipotong dan organ dalam yang berdarah. Satu demi satu. Karena jumlah nyawa yang berakhir dieksekusi, wilayah ruang ini juga telah berubah menjadi api penyucian. Akhirnya, tirai pembantaian jatuh. Semuanya kembali normal. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa, pada saat ini, tulang yang hancur dan darah yang mengalir telah menutupi bagian tanah ini. Bau busuk menyebabkan seseorang merasa mual. Adapun adegan penuh dengan darah, itu menimbulkan rasa takut. Pada saat ini, hampir semua orang dari gereja darah gaib yang muncul di tempat ini dibunuh oleh Chu Feng. Hanya 3 orang yang masih hidup. 2 di antara ketiganya adalah 2 pria yang pertama kali tiba di tempat ini. Mereka berbaring di lantai, menggigil dan tidak mampu berbicara sepatah kata pun. Adapun orang lain, itu adalah wanita yang telah meraup mata Lilru. Dia setengah berlutut di tanah dengan cara terpana. Meskipun tubuhnya terluka, luka-lukanya tidak fatal. Adapun pandangannya, mereka berkedip-kedip tanpa henti. Menilai dari penampilannya yang linglung, seseorang dapat mengatakan bahwa dia sangat ketakutan. Meskipun mereka semua iblis yang membunuh tanpa berkedip mata dan telah membunuh banyak orang dengan metode kejam mereka, ketika kematian mengetuk pintu mereka, ketika sabit kejam menunjuk padanya, dia tidak mampu tetap tak kenal takut. Dia hanyalah anak kecil. Bagaimana Anda bisa tega melakukan hal seperti itu padanya? Chu Feng berjalan ke wanita itu dan bertanya. Apa? Wanita itu mengangkat kepalanya dan bertanya seolah-olah dia tidak tahu apa yang sedang dibicarakan Chu Feng. Namun, Chu Feng tidak menjawabnya. Dia mengulurkan 2 jarinya dan menusuknya ke mata wanita itu. Puci, jari-jari Chu Feng telah menusuk mata wanita itu. Dia kemudian mengambil bola matanya. Pada saat yang sama terjadi, wanita itu mengeluarkan jeritan tajam. Namun, ini bukan akhir. Setelah dia mengambil matanya, tangan Chu Feng, seperti pisau, diputar ke arah wanita itu dan ditebang. Telinganya, hidungnya, lidahnya, mulutnya, serta daging di tubuhnya dipotong olehnya satu demi satu. Itu berlanjut sampai wanita itu benar-benar dimutilasi. Baru saat itulah Chu Feng menghancurkan kultivasinya dan mengambil nyawanya. Tidak ada jejak riak muncul di hati Chu Feng setelah membunuh wanita ini. Sebaliknya, dia sangat tidak terganggu. Itu karena dia tahu bahwa wanita ini adalah seseorang yang harus dia bunuh. Jika dia tidak membunuhnya, maka siapa yang tahu berapa banyak nyawa dia akan melukai dalam hidupnya. Setelah membunuh wanita ini, Chu Feng mengalihkan pandangannya ke arah kedua pria itu. Itu karena mereka berdua adalah satu-satunya yang selamat di antara orang-orang dari gereja darah gaib yang muncul. Jangan bunuh kami. Jangan bunuh kami. Kami telah melakukan apa yang Anda ingin kami lakukan. Anda berjanji kepada kami bahwa Anda tidak akan membunuh kami. Setelah melihat tatapan Chu Feng yang dipenuhi dengan niat membunuh, kedua pria itu buru-buru berteriak. Aku tidak pernah mengatakan bahwa aku tidak akan membunuh kalian berdua. Setelah Chu Feng mengatakan kata-kata itu, dengan satu pikiran, lapisan penindas mungkin menyapu kedua pria itu. Seperti makhluk raksasa dengan berat lebih dari 10.000 kaki yang jatuh dari langit. Penindasannya mungkin secara langsung menghancurkan kedua orang itu menjadi genangan darah. Chu Feng melakukan semua ini seperti kejadian biasa. Dia telah membunuh lebih banyak orang sebelumnya dan menggunakan metode yang lebih kejam sebelumnya. Namun, dia tidak akan memiliki jejak belas kasihan di hatinya. Itu karena semua yang dia bunuh adalah orang-orang yang seharusnya dibunuh. Meskipun Chu Feng terbiasa dengan hal-hal ini, Luo Lian jelas tidak terbiasa dengan hal itu. Melihat adegan berlumuran darah di luar halaman, dia sangat takut sehingga hatinya hampir melompat keluar dari dalam dadanya. Pada saat ini, dia muntah tanpa henti dan tak henti-hentinya menangis. Dia tidak lagi berani mengangkat kepalanya sekarang, tidak lagi berani menonton adegan di luar. Selain itu, dia tidak lagi berani menatap Chu Feng lagi. Kesan dia tentang Chu Feng telah berubah 180 derajat. Pada saat ini, di dalam hatinya, Chu Feng jelas bukan manusia. Sebaliknya, dia adalah iblis yang akan membunuh tanpa berkedip. Pop, tiba-tiba, sebuah telapak tangan tua mendarat di tubuh Luo Lian. Ketika dia berbalik untuk melihat, itu adalah kakek Luonya. Kakek, aku sangat takut.
Melihat kakeknya, Luo Lian tampak seperti kelinci kecil yang terkejut. Dia buru-buru bergegas ke dadanya dan mulai menangis lebih putus asa. Apa yang kamu takutkan? Mereka semua layak mati. Kakek Luo bertanya sambil tersenyum. Aku tahu itu. Tapi, tangisan Luo Lian menjadi lebih putus asa. Itu karena kamu tidak bisa menerima apa yang terjadi, kan? Anda tidak menyangka bahwa seorang anak muda yang tampak ramah ternyata mampu membunuh orang seperti memotong rumput. Bagaimana dia bisa begitu kejam dan kejam dalam metodenya? Begitu banyak sehingga metode pembunuhannya akan menyebabkan rambut seseorang berdiri tegak. Benar kan? Kakek Luo bertanya sambil tersenyum. Luo Lian tidak menjawabnya. Sebaliknya, dia mulai menganggukkan kepalanya berulang kali. Oh Lian, ini sebabnya kamu begitu kecil dan lemah. Anda hanya tahu bagaimana memanfaatkan orang baik dan takut pada orang jahat. Anda memiliki kerangka pikiran yang tidak stabil. Meskipun Anda tampak kuat dan perkasa, Anda sebenarnya sangat lemah dan lemah. Meskipun Anda dilahirkan di Tanah Suci Martialism, ketulusan Anda lebih rendah daripada mereka yang lahir di luar Tanah Suci Martialism yang sudah terbiasa dengan pembantaian darah. Petik 2. Itu Chu Feng. Dia benar-benar berbeda darimu. Saat memperlakukan orang baik, dia seperti orang suci. Adapun perlakuannya terhadap orang jahat, dia seperti iblis. Memperlakukan mereka yang baik pada satu sumur dan menggunakan kekerasan untuk mengekang kekerasan. Itulah orang yang benar-benar kuat. Itulah yang dimiliki oleh sikap kuat. Petik 2. Sima, Go Chu Feng, membunuh mereka semua, tidak ada lagi bab yang tidak berguna. MGA, bab 1017 saya pasti akan melakukan ini untuk Anda. Oh Lian, hari ini, bisa dikatakan kamu telah memperluas wawasanmu dan mendapatkan pengalaman. Anda sekarang tahu metode yang dimiliki orang kuat. Petik 2. Saya berharap Anda dapat mempelajari pelajaran ini dan tidak menilai seseorang dari penampilan mereka di masa depan. Anda tidak boleh berpikir itu karena seseorang tampaknya orang yang baik sehingga mereka mudah digertak. Selain itu, Anda tidak boleh berpikir bahwa hanya karena latar belakang orang lain lebih rendah daripada Anda sendiri sehingga mereka akan lebih lemah daripada Anda. Petik 2. Hari ini, Anda beruntung bahwa orang yang Anda temui adalah Chu Feng dan bahwa dia tidak suka berdebat dengan Anda. Jika bukan orang yang berpikiran sempit yang Anda temui, maka hanya berdasarkan pada komentar kasar yang telah Anda katakan di masa lalu, tulang Anda akan berada di antara tumpukan tulang di luar. Kakek Luo yang disarankan dengan suara rendah. Setelah mendengar kakek Luo mengucapkan kata-kata ini, tubuh Luo Lian mulai menggigil lebih kuat. Begitu dia berpikir bahwa dia hampir akan berada di antara tumpukan daging dan tulang yang menyedihkan di luar. Rasa takutnya yang semakin lama semakin besar. Berderit. Kakak perempuan. Petik 2. Tepat pada saat ini, pintu ke rumah tiba-tiba terbuka. Pada saat yang sama, suara cerdas seorang anak terdengar dari pintu yang setengah terbuka. Suara itu adalah suara Lil Ru. Lil Ru, jangan keluar. Setelah mendengar suara ini, kulit Luo Lian berubah sekali lagi. Dia buru-buru berteriak khawatir. Itu karena pada saat ini bagian luar halaman adalah lautan darah. Adegan itu benar-benar menakutkan. Bahkan dia, seorang kultivator, tidak dapat menahannya. Jadi, bagaimana mungkin anak seperti Lil Ru bisa? Namun, begitu dia memikirkannya, ekspresi Luo Lian menjadi sangat gembira. Mengapa dia begitu ragu? Mengapa tanggapan pertama bahwa dia telah menghentikan Lil Ru keluar? Mata Lil Ru sudah menjadi buta. Bagaimana dia bisa memiliki langkah kaki yang stabil? Semua ini berarti bahwa mata Lil Ru kemungkinan telah pulih. Chu Feng telah menyembuhkan matanya. Kakak perempuan, mengapa kamu tidak membiarkan saya keluar? Mungkinkah Anda mencoba bermain tanpa membawa saya? Tidak. Aku tidak mau itu. Lil Ru ingin pergi bermain juga. Namun, setelah mendengar suara Luo Lian, Lil Ru benar-benar menjadi sangat bahagia. Bukan saja dia tidak kembali ke rumah, dia malah mempercepat kecepatan membuka pintu. Ini menyebabkan Luo Lian menjadi benar-benar panik. Dia berhenti peduli tentang situasi yang dihadapi dan buru-buru berdiri dari dada kakek Luo. Kemudian, menggunakan semua keterampilan bela dirinya, bergegas ke depan rumah sehingga dia bisa menghalangi Lil Ru dari membuka pintu. Lil Ru, tidak ada yang terjadi. Cepat, keluarlah ke sini. Namun, pada saat ini, suara Chu Feng tiba-tiba terdengar. Masalah yang menyebabkan Luo Lian terkejut adalah yang terbesar adalah bahwa ketika suara Chu Feng terdengar, Chu Feng sudah muncul di depan bagian depan rumah. Apalagi dia sudah membuka pintu. Kamu, melihat ini. Wajah kecil Luo Lian yang sudah panik mengambil perubahan yang lebih besar. Dia dengan cepat mengalihkan pandangannya ke arah kakeknya. Namun, begitu dia berbalik, dia benar-benar terpana. Ketika dia melihat keluar halaman, pemandangan darah benar-benar menghilang. Mengganti itu penampilan yang sama seperti sebelumnya. Tidak hanya lengan, kaki, dan darah yang menutupi seluruh tanah menghilang.
Bahkan bau darah telah sepenuhnya menghilang. Metode semacam ini hanya melampaui imajinasi Luo Lian. Hanya dalam sekejap, dia benar-benar menyembunyikan segalanya. Bukankah ini benar-benar terlalu kuat? Setelah terpana dengan metode Chu Feng, Luo Lian tidak bisa menahan diri dari melemparkan pandangannya pada Chu Feng. Hanya pada saat ini dia menemukan bahwa Lil Ru sudah berada di pangkuan Chu Feng. Tidak hanya mata Lil Ru tidak rusak, mereka bahkan lebih cerah dari sebelumnya. Pada saat ini, Lil Ru sedang bermain-main dan tertawa riang dengan Chu Feng. Oh, kakak Chu Feng, Lil Ru memiliki mimpi indah sebelumnya. Lil Ru berkata dengan polos. Apa yang dilihat Lil Ru dalam mimpinya? Tanya Chu Feng sambil tersenyum dengan senyum. Dalam mimpiku, aku berburu di pegunungan Alligator Base Mountain bersama kakak perempuanku. Namun, kami bertemu dengan sekelompok orang jahat yang sangat menakutkan. Salah satu dari orang jahat itu bahkan ingin mengambil mata Lil Ru. Lil Ru meriwayatkan sambil menggerakkan tangan dan kakinya. Bagaimana ini bisa dianggap sebagai mimpi indah? Ini jelas mimpi buruk. Chu Feng menggelengkan kepalanya dengan bingung. Ini mimpi indah. Kemudian, pelindung Lil Ru muncul. Dia melawan semua orang jahat itu dan bahkan mencium mata Lil Ru dengan mengatakan bahwa mata Lil Ru akan menjadi lebih cantik seperti ini. Petik 2. Setelah itu, tepat setelah Lil Ru bangun, aku segera berlari untuk melihat matanya di cermin. Saya menemukan bahwa mata saya benar-benar lebih cantik dari sebelumnya. Hei, kakak Chu Feng, kau sangat mirip pelindungku itu. Tiba-tiba, Lil Ru menunjuk ke Chu Feng dan berkata dengan serius. Apakah begitu? Kalau begitu, anggap saja kakak Chu Feng sebagai pelindungmu, oke? Tanya Chu Feng. Baiklah, itu bagus, kakak Chu Feng akan menjadi pelindung Lil Ru. Yai, setelah mendengar Chu Feng mengatakan itu, Lil Ru mulai tertawa dan menari dalam sukacita. Dia sangat senang. Saat melihat Chu Feng dengan sabar mengobrol dengan Lil Ru dengan wajah yang dipenuhi dengan senyum cemerlang, Luo Lian mulai tenggelam dalam refleksi yang dalam. Dia tiba-tiba memikirkan betapa benarnya hal-hal yang dikatakan kakeknya sebelumnya. Jika dikatakan bahwa dia adalah seseorang yang mengambil keuntungan dari orang-orang baik dan takut pada kejahatan, memiliki penampilan yang kuat dan ganas namun memiliki hati yang lemah dan lemah, maka Chu Feng akan menjadi orang yang mencabut yang kuat dan didukung yang lemah, memiliki penampilan yang ramah namun memiliki hati yang kuat. Ketika membandingkan dirinya dengan Chu Feng, dia merasa bahwa dia benar-benar tidak memiliki satupun kebaikan dan tidak lebih dari sampah. Tidak lama setelah Lil Ru bangun kembali, Chu Feng menyarankan kakek Luo dan mereka untuk pindah. Adapun kakek Luo yang juga mengalami dunia yang lebih besar sebelumnya, dia tahu bahwa saran Chu Feng adalah demi mereka. Jadi, dia secara alami tidak menolaknya. Gerakan Chu Feng benar-benar cepat. Pada hari yang sama ketika dia mengatakan itu, dia segera memindahkan kakek Luo dan mereka ke kota lain. Dia membeli rumah yang sangat bagus untuk mereka di kota baru. Lil Ru sangat mencintai rumah barunya ini. Adapun kakek Luo, dia juga sangat puas dengannya. Hanya Luo Lian yang agak kesal. Itu karena mereka telah melewati kota Broket Magnificent dalam perjalanan. Ketika mereka melewatinya, mereka menemukan bahwa kota Broket Magnificent dalam kekacauan total. Jalanannya dipenuhi mayat. Selain itu, mereka yang meninggal terbunuh dengan cara yang sangat menyedihkan. Di antara mereka adalah seorang anak muda yang diikat di atas gerbang. Kematiannya adalah yang paling menyedihkan. Orang itu adalah Zhao Shaoqiu. Tidak sulit untuk membayangkan bahwa adegan menyedihkan ini pasti disebabkan oleh gereja darah gaib. Mereka benar-benar terlalu kejam dan tidak memiliki kemanusiaan. Mereka menolak bahkan melepaskan mereka yang tidak bersalah. Bagi mereka, membunuh orang adalah kegiatan yang menggembirakan. Setelah melihat adegan yang menyedihkan itu, Luo Lian mulai merasa lebih dan lebih bahwa apa yang dilakukan Chu Feng benar. Chu Feng benar-benar harus memusnahkan semua dari gereja darah gaib. Kalau tidak, mereka hanya akan membahayakan lebih banyak orang. Oh Chu Feng, aku punya pertanyaan yang ingin aku tanyakan padamu. Saya ingin tahu apakah Anda bersedia bertanya? Tiba-tiba, kakek Luo sepertinya memiliki sesuatu yang aneh untuk dikatakan. Kakek Luo, pertanyaan apa yang kamu miliki? Tanya saja. Chu Feng memiliki kesan yang sangat baik tentang kakek Luo. Dapat dikatakan bahwa kakek Luo adalah orang pertama yang memberinya kesan baik setelah ia tiba di tanah suci martialism. Jika tebakan saya benar, kultivasi Anda pasti sangat kuat. Ketika Anda berada di wilayah Laut Selatan, Anda harus menjadi ahli puncak. Namun, saya ingin tahu apakah kultivasi Anda telah mencapai level Martial King. Tanya kakek Luo. Sejujurnya, budidaya junior saat ini hanyalah bahwa dari peringkat 8 Martial Lord. Chu Feng menjawab dengan jujur. Peringkat 8 Tuan bela diri. Setelah mendengar 4 kata ini, kilasan kekecewaan melintas di mata kakek Luo. Bukannya Chu Feng bersikap sombong dan sesumbar. Tetapi meskipun saya hanya peringkat 8 Martial Lord, saya memiliki kemampuan definitif.
Bahkan jika saya bertemu dengan ahli tingkat 2 tingkat marsial raja biasa, mereka masih akan tidak cocok untuk saya. Kata Chu Feng sambil tersenyum. Apakah kamu yakin? Setelah mendengar kata-kata ini, wajah kakek Luo yang awalnya memiliki ekspresi kecewa langsung bersinar. Sepertinya dia telah jatuh ke lembah kegelapan yang dalam hanya untuk tiba-tiba mencapai cahaya yang menyilaukan. Kakek Luo, jika ada sesuatu yang kamu butuhkan, kamu mungkin juga memberitahuku apa itu. Selama saya, Chu Feng, bisa mencapainya dan itu bukan tindakan kekejaman berdarah, maka saya, Chu Feng, pasti akan membantu Anda. Dijamin Chu Feng saat dia menepuk dadanya. Ternyata dia sudah menentukan bahwa kakek Luo memiliki sesuatu untuk diminta darinya. Sima, rupanya gadis kecil tanpa kultivasi bisa menari dalam kegembiraan saat berada dalam pelukan orang lain. MGA, Bab 1018 Masa Lalu Kakek Luo. Karena ini masalahnya, maka aku akan berbicara terus terang juga. Memang, saya memiliki masalah pribadi yang saya harap teman kecil Chu Feng dapat membantu saya dalam melakukan. Kata kakek Luo. Senior Luo, apa masalahnya? Tidak ada salahnya bagimu untuk memberitahuku tentang hal itu. Tanya Chu Feng. Ini ceritanya panjang. Lebih baik bagi saya untuk memberitahu Anda sejak awal. Kakek Luo menghela nafas panjang. Dia kemudian secara bertahap meluruskan suasana hatinya dan, setelah beberapa saat, mulai berbicara. Saat itu, aku telah berkeliaran di seluruh tanah suci martialism. Meskipun dengan kultivasi saya tidak dapat memasuki banyak daerah terlarang. Namun, untuk semua tempat yang bisa saya masuki, saya telah menjelajahinya. Petik 2. Dapat dikatakan bahwa saya telah memberikan seluruh hidup saya untuk mimpi saya ini dan menyerah pada prospek besar saya untuk berkultivasi. Namun, karena ada banyak kesempatan di tanah suci bela diri, bagi saya untuk berkeliling dengan cara seperti itu, saya secara alami mendapatkan panen yang tak terduga. Di antara mereka adalah saat ketika saya mendapatkan kotak harta karun dari wilayah barat tanah suci martialism. Petik 2. Kotak harta ini sangat istimewa. Hanya menilai dari penampilan luarnya, saya langsung tahu bahwa benda-benda yang dikandungnya jelas bukan barang biasa. Sebaliknya, itu adalah harta karun yang berisi peluang besar. Petik 2. Jadi, setelah itu, aku akhirnya menghargai kotak harta ini sebagai hidupku sendiri. Aku bahkan akan memeluknya dalam tidurku dan tidak akan pernah menyebutkannya kepada orang lain karena takut mereka akan punya ide untuk kotak harta karunku. Petik 2. Tapi sayangnya, tidak ada yang namanya tembok yang tidak memungkinkan udara melintas di dunia ini. Kotak harta karun saya akhirnya ditipu oleh salah satu teman saya yang paling terpercaya. Tidak hanya dia menipu kotak harta karun saya, dia bahkan melukai saya dan kemudian melumpuhkan kultivasi saya. Petik 2. Sebenarnya, seandainya aku tidak melarikan diri dengan cepat saat itu dan seandainya dia tidak terluka olehku, dia akan menyusulku. Saya tidak hanya akan memiliki kultivasi saya lumpuh, tetapi saya takut saya akan kehilangan nyawa. Mengatakan sampai saat ini, kakek Luo memiliki wajah yang penuh dengan kesedihan. Kakek Luo, siapa orang ini? Mendengar sampai bagian ini, meskipun Chu Feng tampak tenang, kemarahan sudah menembus lapisan demi lapisan hatinya. Chu Feng sudah menduga bahwa budidaya kakek Luo tidak akan hilang tanpa sebab. Dia sudah berpikir untuk membantu kakek Luo mencapai pembalasannya. Namun, dia tidak pernah berharap bahwa kultivasi kakek Luo sebenarnya dilumpuhkan oleh saudaranya. Selain itu, orang itu juga menipu harta karunnya yang paling penting. Chu Feng adalah orang yang menghargai saudara-saudaranya seperti hidupnya sendiri. Dia adalah seseorang yang sangat mementingkan hubungan dengan saudara-saudaranya. Mendengar bahwa sebenarnya ada orang yang begitu berbahaya, Chu Feng merasa sangat jijik. Sial. Bahkan jika ini tidak terkait dengan kakek Luo dan tidak terkait dengannya, Chu Feng masih akan melakukan pembunuhan besar-besaran jika ia mengalami masalah seperti itu. Orang itu adalah kepala gereja saat ini dari gereja darah gaib. Kakek Luo sekali lagi menghela napas dalam-dalam. Sebenarnya itu membuat masalah ini jauh lebih sederhana. Setelah mengetahui bahwa orang yang telah merencanakan melawan kakek Luo saat itu sebenarnya adalah kepala gereja dari gereja darah gaib, senyum dingin muncul di sudut mulut Chu Feng. Dia kemudian bertanya, "Kakek Luo, di mana gereja darah gaib berada? Katakan di mana itu dan aku akan pergi dan membawa kembali kepala gereja-gereja darah gaib itu segera." Petik 2. Chu Feng, kamu jangan meremehkannya. Tidak hanya dia memiliki kekuatan yang sangat kuat, dia juga sangat berbahaya dan licik. Selain itu, dia tahu banyak metode untuk berurusan dengan berbagai hal. Selanjutnya, gereja darah gaib adalah basisnya. Ia memiliki keunggulan di lokasi yang menguntungkan. Dengan demikian, Anda tidak dapat memperlakukannya seolah-olah dia hanya pangkat 2 Martial King biasa. Anda harus sangat berhati-hati, kakek Luo memperingatkan.
Senior Luo, harap yakinlah. Selama dia di gereja darah gaib, apalagi Martial King peringkat 2. Bahkan jika dia Martial King peringkat 3, aku masih akan mengambil kembali kepalanya untukmu. Chu Feng tidak membual. Dia mampu bertarung melawan peringkat 2 Martial Kings dengan hanya budidaya peringkat 8 Martial Lord. Jika dia menggunakan armor guntur dan meningkatkan budidayanya untuk peringkat 9 Martial Lord, dia secara alami akan bisa bertarung melawan peringkat 3 Martial Kings. Selain itu, selain budidaya sendiri, Chu Feng masih memiliki ratu wanita. Kekuatan pertempuran Lady Queen ini berkali-kali lebih ganas daripada Chu Feng sendiri. Jadi, selama dia memiliki Ratu Egi dengannya, maka selama lawannya bukan jenius yang menantang surga, dia akan bisa berurusan dengan mereka bahkan jika mereka peringkat 3 Raja Bela Diri. Teman kecil Chu Feng, aku tidak bercanda. Saya adalah orang yang paling akrab dengan kepala gereja dari gereja darah gaib. Dia bukan seseorang yang mudah dihadapi. Apakah Anda benar-benar berencana, untuk keluhan saya, mempertaruhkan hidup Anda? Kakek Luo memiliki ekspresi yang sangat minta maaf di matanya. Luo senior, bahkan jika tidak ada hubungan antara Anda dan gereja darah okultisme, saya masih akan melanjutkan menuju gereja darah okultisme. Meskipun saya, Chu Feng, bukan orang yang adil yang melenyapkan kejahatan dan membela yang baik. Saya, Chu Feng, tidak dapat mentolerir gereja setan seperti itu untuk terus ada, yang membahayakan orang biasa dan melukai anak-anak yang tidak bersalah. Petik 2. Luo senior. Karena Anda memiliki hubungan seperti itu dengan gereja darah gaib, itu berarti bahwa saya, Chu Feng, memiliki lebih banyak alasan untuk tidak membiarkan gereja jahat ini terus ada. Itu karena saya, Chu Feng, membenci mereka yang memecah belah iman dan meninggalkan yang paling benar. Untuk orang-orang seperti ini, aku, Chu Feng, akan membunuh semua yang aku temui dan tidak membiarkan satu pun hidup. Petik 2. Selain itu, aku, Chu Feng juga tidak bodoh. Ketika melakukan sesuatu, saya akan bertindak sesuai dengan kemampuan saya. Karena aku mengatakan bahwa aku bisa berurusan dengan kepala gereja dari gereja darah gaib itu. Itu berarti aku akan bisa berurusan dengannya. Chu Feng menepuk dadanya dan dijamin. Melihat Chu Feng yang matanya penuh percaya diri, kakek Luo berhenti berusaha menghentikannya. Sebaliknya, dia berkata, teman kecil Chu Feng, yang lama ini mempercayaimu. Namun, aku ingin melihat itu mati dengan mataku sendiri. Jadi, saya harap Anda bisa membawa saya bersamamu. Saya percaya bahwa dengan kekuatan Anda, itu tidak akan menjadi beban bagi Anda bahkan jika Anda membawa saya. Petik 2. Kedua, saya tahu bahwa teman kecil Chu Feng adalah orang yang benar dan murah hati. Kalau tidak mungkin bagi Anda untuk membantu saya dengan tugas besar seperti itu meskipun kami baru saja bertemu satu sama lain untuk pertama kalinya. Namun, teman kecil Chu Feng yang lebih benar dan baik hati. Semakin banyak alasan mengapa aku, Luo, tidak bisa membiarkan diriku menjadi tidak benar. Selama kamu bisa mendapatkan kembali kotak harta karunku, aku akan memberikan kotak harta karun itu kepada teman kecil Chu Feng untuk membalas rahmat yang telah kamu berikan padaku. Petik 2. Teman kecil Chu Feng, percayalah pada yang lama ini. Kotak harta karun itu berasal dari luar biasa. Saya rasa itu akan sangat berguna bahkan untuk Anda. Tentu saja, prasyaratnya adalah Anda akan dapat membuka kotak harta karun itu. Petik 2. Senior Luo, kamu sudah berbicara dengan cara seperti itu. Jika saya, Chu Feng, harus menolak, akan muncul bahwa saya, Chu Feng, akan menjadi orang yang salah. Karena ini masalahnya. Mari berangkat segera. Chu Feng memiliki ekspresi tidak sabar. Dia tidak peduli tentang apa yang disebut kotak harta karun yang luar biasa. Sebaliknya, dia tidak sabar tentang pemenggalan kepala gereja dari gereja darah gaib itu. Sangat baik, setelah berpikir bahwa pembalasan terbesarnya masih akan tercapai, penyakit jantungnya masih akan diselesaikan. Kakek Luo juga menjadi sangat energik. Dengan demikian, di bawah bimbingan kakek Luo, Chu Feng mulai terbang menuju gereja darah gaib yang disebut itu. Gereja darah gaib adalah gereja iblis yang asli. Mereka telah melakukan semua jenis kejahatan. Tidak hanya mereka akan membunuh, menjarah dan membakar semuanya. Mereka bahkan akan menggunakan orang hidup sebagai sumber daya budidaya. Dapat dikatakan bahwa mereka tidak memiliki semua nurani. Di wilayah ini, mereka memiliki reputasi yang sangat terkenal. Namun, meskipun gereja darah gaib sangat terkenal, lokasi markas mereka adalah rahasia. Apalagi bagi orang luar. Bahkan murid biasa dari gereja darah gaib tidak tahu di mana kantor pusat gereja berada. Alasan mengapa gereja darah gaib begitu tersembunyi secara alami karena mereka telah melakukan segala macam tindakan jahat dan takut bahwa kekuatan lain akan datang untuk memusnahkan mereka. Sayangnya bagi mereka, markas besar mereka yang tidak diketahui oleh siapapun adalah tempat yang sangat dikenal oleh kakek Luo.
Markas gereja darah gaib dibangun di jurang dalam pegunungan. Jurang ini sangat tersembunyi, namun, itu adalah api penyucian di dunia manusia. Aroma darah yang sangat pekat memenuhi udara di sini. Dinding dan pekarangannya berwarna merah gelap, diwarnai oleh darah manusia. Begitu banyak sehingga akan ada tulang yang tergantung di mana-mana di gedung-gedung di sini. Bahkan orang-orang di tempat ini seperti iblis ganas. Apa yang mereka makan adalah daging manusia yang sebenarnya. Apa yang mereka minum adalah darah manusia yang sebenarnya. Orang tidak boleh menilai mereka dengan fakta bahwa mereka mengenakan pakaian seperti manusia. Mereka lebih rendah dari binatang. Pada saat ini, sekelompok besar orang mengepung altar gereja darah gaib. Semua dari mereka adalah tokoh terkemuka dalam gereja darah gaib. Mayoritas dari mereka berada di tingkat puncak martial lord. Bahkan ada beberapa yang telah melangkah ke tingkat raja bela diri. Berdiri di depan altar adalah seorang pria tua berambut merah. Dia memiliki budidaya peringkat 2 martial king. Dia adalah kepala gereja dari gereja darah gaib. Pada saat ini, berbagai orang dari gereja darah gaib berkumpul di depan altar. Ini karena di sana terdapat lebih dari 1.000 perawan pria dan wanita perawan di altar. Dari anak-anak ini, yang tertua di antara mereka berusia 9 tahun. Adapun yang termuda, mereka hanya 2. Pada saat ini, mereka meringkuk dengan tubuh telanjang di atas altar. Adapun apa yang menunggu mereka, itu adalah banyak pisau tajam dan pertumpahan darah yang tidak manusiawi. Darah dan daging mereka akan segera menjadi sumber daya kultivasi untuk berbagai karakter terkemuka gereja darah gaib. Ketika mereka melihat anak-anak di altar yang menangis keras dan menggigil kedinginan, tokoh-tokoh terkemuka gereja darah gaib itu tidak hanya kekurangan sedikit pun rasa kasihan, tetapi tatapan kejam muncul di mata mereka. Mereka telah melakukan hal semacam ini benar-benar berkali-kali sekarang. Mereka sangat terbiasa dengannya, namun, mereka belum menyadari bahwa makna pembantaian untuk menghukum kejahatan mereka diam-diam mendekati mereka. MGA. Bab 1019 menyapu flat gereja darah gaib. Anak-anak menangis di altar. Mereka menangis hati dan paru-paru. Ketika sinar cahaya yang berkelap-kelip yang tampak seperti bilah tajam mulai terbang ke arah mereka, anak-anak ini mulai menangis dengan lebih ganas. Namun, ketika dihadapkan dengan adegan ini, tidak hanya eselon yang lebih tinggi dari gereja darah gaib tidak memiliki sedikit pun rasa kasihan. Tatapan antisipasi muncul di mata mereka. Begitu banyak sehingga ada beberapa orang yang tidak bisa menahan diri dan menjulurkan lidah menjijikkan mereka untuk menjilat bibir mereka. Hampir seolah-olah mereka tidak dapat menahan diri dari menelan darah dan daging anak-anak ini. Ya. Boom. 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 Pada saat mereka bersiap untuk menikmati perjamuan ini, teriakan tiba-tiba terdengar dari luar altar. Ketika mereka melihat ke arah suara, satu-satunya hal yang mereka lihat adalah riak tanpa batas. Seperti badai, itu mendatangkan malapetaka tanpa henti. Setiap lokasi di mana riak badai itu melewatinya, semua murid gereja darah gaib akan hancur. Adapun bangunan, mereka juga akan dihancurkan menjadi debu. Itu hanya menyapu segala sesuatu dan menghancurkan segala sesuatu di jalannya. Pada saat ini, setengah dari seluruh gereja darah gaib telah dihancurkan. Apa itu? Melihat adegan itu, bahkan eselon yang lebih tinggi dari gereja darah gaib mulai menjadi panik. Mereka bisa merasakan betapa mengerikannya riak itu. Dan sekarang, kekuatan menakutkan itu mendekati mereka. Siapa ini? Mengapa Anda menyerang gereja darah gaib kami? Akhirnya, kepala gereja dari gereja darah gaib berbicara. Namun, dia tidak menyerang. Sebagai gantinya, dia hanya menonton pemandangan di depannya. Menyaksikan riak topan yang panik terus menelan dan membunuh para murid gereja darah gaib. Menyaksikan riak badai yang panik menghancurkan bangunan satu demi satu. Itu karena dia tidak yakin tentang siapa yang muncul. Namun, dengan pengalamannya yang cerdas dan kejam, dia tahu orang yang datang. Berdasarkan kekuatan dan keberanian yang dia perlihatkan, sama sekali bukan orang yang sederhana. Karena itu, ia harus berhati-hati. Hulalala, pada saat kepala gereja dari gereja darah gaib selesai mengucapkan kata-kata itu, riak badai akhirnya mencapai altar. Perlahan-lahan menghilang di hadapan banyak eselon yang lebih tinggi dari gereja darah gaib. Pada saat ini, dua sosok muncul di hadapan semua orang. Itu adalah Chu Feng dan kakek Luo. Lin Xingde, apakah Anda masih mengenali saya? Melihat kepala gereja-gereja darah gaib, kakek Luo berteriak dengan suara keras. Matanya dipenuhi amarah, bahkan tubuhnya yang sudah tua tanpa sadar menggigil. Luo Wancheng, aku benar-benar tidak akan pernah membayangkan bahwa kamu masih hidup. Setelah melihat kakek Luo, mata kepala gereja-gereja darah gaib juga bersinar. Setelah itu, kegugupan yang ada di wajahnya menghilang dan dia tertawa terbahak-bahak. Dia berkata, "Ada apa? Mungkinkah Anda datang ke sini hari ini untuk menemukan saya untuk membalas dendam? Anda benar-benar berani.
Anda benar-benar menemukan anak kecil untuk membalas Anda? Petik 2. Peringkat 8 Martial Lord. Kultivasi semacam itu benar-benar tidak buruk. Itu lebih kuat daripada bahkan murid paling baik gereja darah gaib saya. Namun, sayangnya, saya khawatir dia akan kehilangan nyawanya di sini hari ini. Petik 2. Hahaha, setelah mendengar kata-kata yang diucapkan oleh kepala gereja dari gereja darah gaib, semua anggota tinggi gereja gaib darah tertawa terbahak-bahak. Tatapan yang mereka lihat ke Chu Feng sekarang dipenuhi dengan jijik. Kultivasi mereka semua tidak lemah. Pada saat ini, Chu Feng tidak menyembunyikan kultivasinya. Dengan demikian, mereka semua dapat menentukan tingkat budidaya Chu Feng. Adapun kakek Luo, semua orang bisa mengatakan bahwa dia adalah orang yang tidak berguna tanpa kultivasi. Dengan demikian, mereka tidak takut Chu Feng dan kakek Luo lagi. Sebaliknya, mereka merasa bahwa kekuatan yang Chu Feng tunjukkan sebelumnya tidak lebih dari keberanian palsu. Lin Xingde, saya datang ke sini hari ini dengan tujuan untuk merebut kembali semua yang telah Anda ambil dari saya saat itu. Kakek Luo mengatakan satu kata sekaligus sambil menggertakkan giginya. Oh, Anda ingin merebutnya kembali? Baiklah. Ayo, miliki anak kecil ini sebelum kamu datang padaku. Terlepas dari apakah itu kotak harta atau hidup saya, mereka berdua pada saya. Jika Anda ingin mengambilnya, silakan dan ambil. Tentu saja, Anda harus memiliki kemampuan untuk melakukannya. Kepala gereja-gereja darah gaib membuka lengannya dan berbicara dengan cara yang sangat arogan. Pada saat yang sama, banyak eselon yang lebih tinggi dari gereja darah gaib semua melangkah di depan kepala gereja, menempatkannya di belakang mereka. Niat mereka sangat jelas, artinya, jika Chu Feng ingin melakukan apa saja kepada kepala gereja mereka, ia harus melewati mereka terlebih dahulu. Kamu, melihat reaksi ini dari kepala gereja-gereja darah gaib, kakek Luo menjadi lebih marah. Namun, tepat pada saat ini, telapak tangan Chu Feng dengan ringan mendarat di bahu kakek Luo. Dengan suara rendah, dia berkata, "Senior Luo, kamu tidak perlu marah. Anda bisa menyerahkan sampah ini kepada saya. Adapun Lin Xingde itu, aku akan meninggalkannya untukmu. Kemudian, beritahu saya bagaimana Anda ingin menyiksanya. Saya akan membantu Anda melakukannya." Petik 2. Setelah mendengar apa yang dikatakan Chu Feng, kakek Luo tidak dapat menahan tubuhnya dari sedikit gemetar. Dia berhenti berkata lagi dan mundur 2 langkah. Itu karena dari saat sebelumnya, dia berhasil mendapatkan semacam perasaan dari Chu Feng. Perasaan nyaman. Saat ini, dia sangat percaya pada pemuda ini. Dia sangat yakin bahwa anak muda ini akan mampu menangani semuanya. Sepertinya dia bisa membalas dendam hari ini. Petik 2. Setelah dia selesai mengucapkan kata-kata itu, dengan niat dari Chu Feng, sebuah gerbang muncul. Perlahan, gerbang terbuka. Ketika pintu gerbang terbuka, seorang wanita mengenakan rok hitam mini, dengan kaki yang cantik dan indah dan sosok yang luar biasa muncul. Dia menguap, dengan langkah-langkah seperti melakukan catwalk. Dia dengan malas berjalan keluar dari World Spirit Gate. Ini adalah... Melihat wanita ini di depan mereka, mata semua orang yang hadir mulai bersinar. Mereka tidak hanya terpana oleh penampilan indah Egi. Perhatian mereka bahkan lebih terfokus pada aura khusus yang dipancarkannya. Aura semacam itu tampak seolah-olah itu berasal dari kedalaman kegelapan tak berujung. Ketakutan yang dipancarkan olehnya bukanlah sesuatu yang dapat mereka, orang-orang yang berbau darah, dapat dibandingkan dengan. Itu adalah kegelapan yang sebenarnya. Egi, bantu aku melindungi senior Luo. Saat Chu Feng mengatakan kata-kata itu, armor guntur telah muncul pada dirinya. Dalam sekejap, budidayanya dinaikkan ke peringkat 9 Martial Lord dari peringkat 8 Martial Lord. Yo, kamu benar-benar menggunakan Thunder Armor sekarang juga? Melihat Chu Feng melakukan ini, Egi menunjukkan senyum yang mempesona. Aku tidak punya kesabaran untuk membuang waktu pada tumpukan sampah ini. Petik 2. Boom, tepat setelah dia mengucapkan kata-kata itu, tubuh Chu Feng tiba-tiba bergerak. Dia berubah menjadi sinar cahaya dan, seperti pedang tajam, menembak ke sekelompok orang di atas altar. Wuwa, dimanapun Chu Feng lewat, teriakan sengsara pun terjadi. Apapun jenis budidaya yang dimiliki eselon atas dari gereja darah gaib, mereka tidak dapat menahan kekuatan Chu Feng dan akhirnya tubuh mereka terkoyak dan tulang mereka dihancurkan olehnya. Bahkan kesadaran mereka pun padam. Mereka benar-benar mati. Apa yang terjadi? Melihat para murid yang melindunginya dibunuh dan dipenggal oleh kekuatan mungkin ditampilkan oleh Chu Feng. Ekspresi tenang dan mengumpulkan bahwa kepala gereja-gereja darah gaib sebelumnya menghilang dalam sekejap. Pada saat ini, dia akhirnya menyadari betapa kuatnya Chu Feng. Seperti yang mereka katakan, seseorang tidak dapat menilai seseorang dari penampilannya seperti halnya seseorang tidak dapat mengukur laut dengan pancipin. Anak muda di hadapannya ini adalah orang yang tidak bisa dihakimi hanya dengan penampilannya. Namun,
kepala gereja-gereja darah gaib, bagaimanapun, adalah peringkat 2 Raja Bela Diri. Jadi, pada saat Chu Feng menyerang ke arahnya dengan kekuatan yang bahkan 10.000 pasukan tidak bisa melawan, dia hanya membalik telapak tangannya dan mengeluarkan pisau berbentuk setengah bulan. Pedang itu berwarna merah darah. Pada bila itu semua jenis rune dan simbol. Yang paling penting, ketika pedang itu muncul, kekuatan kepala gereja-gereja darah gaib ini langsung naik beberapa kali. Bahkan tanah tempat mereka berdiri mulai bergetar hebat. Ternyata apa yang telah diambilnya adalah persenjataan kerajaan yang tidak lengkap. Wos wos wos. Begitu persenjataan kerajaan yang tidak lengkap dikeluarkan, kepercayaan dari pemimpin gereja-gereja darah gaib telah meningkat secara dramatis. Tidak hanya dia tidak mundur, dia malah mulai mengayunkan pedang berbentuk setengah bulan dan menebas Chu Feng. Tampaknya tanah suci martialisme berbeda dari apa yang aku bayangkan. Ternyata guru besar gereja-gereja darah gaib hanya memiliki tingkat senjata seperti itu. Petik 2. Melihat sinar cahaya berwarna merah darah yang telah menutupi langit dan merasakan tekanan yang ditampilkan oleh Martial King peringkat 2 ini. Bukan hanya Chu Feng yang tidak takut sedikit pun. Senyum dingin dan mengejek malah muncul di sudut mulutnya. MGA. Bab 1020 Kotak Harta Misterius. Anak sombong. Kamu benar-benar berani mencemooh senjata kepala gereja agung ini? Hari ini, saya akan memungkinkan Anda untuk mengalami kekuatan senjataku. Petik 2. Melihat bahwa senjatanya yang berharga dihina secara tak terduga, ini menyebabkan kepala gereja agung gereja darah gaib menjadi sangat marah. Dia melambaikan pisau berbentuk setengah bulan di tangannya dari kiri ke kanan dan ledakan kekuatan bela diri Martial King ditembakkan ke depan, menelan segalanya. Kekuatan bela diri Raja Bela Diri berubah menjadi puluhan ribu sinar cahaya berwarna merah darah dan, dengan suara seperti serigala menangis dan hantu melolong, bergegas menuju Chu Feng. Itu adalah keterampilan bela diri. Tidak hanya itu sangat mendalam dan mengandung kekuatan jahat. Itu juga berhasil menggabungkan dengan sempurna persenjataan kerajaan yang tidak lengkap ini dan mengeluarkan kekuatan yang sangat kuat. Namun, meskipun demikian, Chu Feng masih tanpa rasa takut. Hanya pada saat serangan yang mengeluarkan suara serigala menangis dan hantu melolong mendekat, dia tiba-tiba melambaikan telapak tangannya. Pedang hitam besar muncul di tangannya. Boom! Au! Begitu pedang berwarna hitam pekat muncul, angin yang berhembus segera mulai muncul dan bumi mulai bergetar. Serangan yang dilemparkan oleh kepala gereja dari gereja darah gaib langsung lenyap seperti asap di udara tipis. Karena ini untuk pedang besar, itu tentu saja raja di antara persenjataan kerajaan. Pedang penyegel setan. Setelah Demon Sealing Sword muncul, aura Chu Feng juga benar-benar berubah. Dia seperti dewa perang yang sesungguhnya. Adapun pedang penyegelan iblis yang dia pegang di tangannya, itu seperti naga yang akan melahap segalanya. Dengan kekuatannya yang tak terkalahkan, pedang penyegel setan didorong ke arah dada kepala gereja-gereja darah gaib. Sial. Petik 2. Pada saat ini, kepala gereja-gereja darah gaib telah berpikir untuk menggunakan semua miliknya untuk mempertahankan serangan yang datang. Namun, ketika dia mulai mengayunkan armamen kerajaan tidak lengkap di tangannya, dia terkejut menemukan bahwa tidak hanya armamen kerajaan tidak lengkap di tangannya gemetar. Itu bahkan tampaknya telah kehilangan kendali. Itu sudah kehilangan kemampuannya untuk melawan. Puci, pada sepersekian detik ketika kepala gereja-gereja darah gaib ragu-ragu, pedang penyegel setan di tangan Chu Feng sudah menusuk ke dadanya dan keluar dari punggungnya. Dengan dadanya ditembus oleh pedang raksasa. Kepala gereja-gereja darah gaib mengeluarkan teriakan menyedihkan. Pada saat ini, seperti paku, ia disematkan ke altar dan tidak bisa bergerak sama sekali. Kamu, siapa sebenarnya kamu? Kepala gereja dari gereja darah gaib mulai panik. Pada saat Chu Feng mengeluarkan Demon Sealing Sword, dia sudah menyadari bahwa Chu Feng jelas bukan asal-usul biasa. Itu karena dia bisa merasakan pedang penyegel setan yang telah diambil Chu Feng adalah persenjataan kerajaan. Selanjutnya, berdasarkan kekuatan yang ditampilkan, tampaknya beberapa kali lebih kuat daripada persenjataan kerajaan yang dia lihat sebelumnya. Paling tidak, sensasi yang menindas yang diberikannya kepada persenjataan kerajaannya yang tidak lengkap telah jauh melampaui sensasi persenjataan kerajaan biasa. Ini menyebabkan dia menjadi yakin bahwa pasti ada kekuatan yang tangguh di belakang Chu Feng. Kalau tidak, dengan kultivasi dan usianya, bagaimana mungkin dia memiliki senjata yang begitu berharga? Luo Senior, bagaimana Anda ingin menyiksa sampah ini? Chu Feng tidak repot-repot memperhatikan kepala gereja-gereja darah gaib. Sebaliknya, tatapannya dilemparkan ke arah kakek Luo. Ini, meskipun kebencian kakek Luo untuk kepala gereja darah gaib sangat dalam sampai ke tulang. Tetapi ketika ditanya tentang bagaimana menyiksanya, kakek Luo sebenarnya mulai ragu-ragu. Tidak masalah, karena semua siksaan itu sama. Biarkan junior ini membantumu.
Chu Feng ringan tersenyum dan berhenti menunggu jawaban kakek Luo. Sambil menjaga kepala gereja-gereja darah gaib disematkan oleh Demon Sealing Sword, Chu Feng mengulurkan kedua tangannya. Seperti dua penjepit besar, dia mulai mencubit tubuh gereja darah gaib. Ah! Tangan Chu Feng sangat kuat. Di mana saja dia mencubit akan mengeluarkan suara kaca, dari sesuatu yang rusak. Adapun tempat-tempat yang dia jepit, tidak hanya daging dan darah akan dimutilasi, bahkan tulang-tulangnya akan hancur. Hanya dalam sekejap mata, tangan Chu Feng telah melewati seluruh tubuh kepala gereja-gereja darah gaib. Ini menyebabkan tubuh kepala gereja berlumuran darah dengan tulang-tulang yang patah. Dia telah berubah menjadi lumpuh. Setelah menundukkan kepala gereja-gereja darah gaib dengan rasa sakit karena tulang seluruh tubuhnya patah, Chu Feng tidak berhenti. Sebagai gantinya, dia mengangkat tangannya dan belati muncul di sana. Begitu belati muncul, Chu Feng mulai dengan panik menusuknya ke tubuh kepala gereja-gereja darah gaib. Mengandalkan ketajaman belati, Chu Feng mulai menarik tendon dan meridian kepala gereja-gereja darah gaib satu demi satu dan kemudian menembus lubang di organ-organnya. Ah, berhenti, berhenti, jangan menyiksaku lagi. Kotak harta karun yang Anda inginkan ada di dalam kosmos saksaya. Jika Anda menginginkannya, maka ambillah. Lagi pula, itu hanyalah item yang tidak berguna yang bahkan tidak bisa dibuka. Saya tidak menginginkannya lagi. Saya mengembalikannya. Oke? Petik 2. Tolong sediakan hidupku, Kakak Luo. Aku salah. Tolong selamatkan hidupku. Petik 2. Tidak dapat menanggung siksaan Chu Feng lagi. Kepala gereja-gereja darah gaib mulai memohon pengampunan. Melihat memohon pada Chu Feng tidak berguna, dia mengarahkan pandangannya ke arah kakek Luo. Melihat Chu Feng menyiksa kepala gereja-gereja darah gaib seperti itu, bahkan kakek Luo yang telah mengalami banyak angin kencang dan ombak mulai berkerut. Dahinya dipenuhi keringat dingin, karena usianya sudah tua. Ia juga menjadi tidak tahan lagi menyaksikan siksaan kejam yang berlebihan ini. Maka, dia membuka mulutnya dan berkata, Chu Feng, kamu bisa berhenti. Keluarkan kotak harta karun milikku dan periksa dulu. Lihat apakah yang dikatakannya itu benar atau salah. Lagi pula, hidupnya sama berharganya dengan peti harta karunku. Petik 2. Mendengar kakek Luo berbicara, Chu Feng secara alami menghentikan siksaannya. Dia pergi dan mengambil karung kosmos kepala gereja-gereja darah gaib. Setelah memeriksanya, ia segera menemukan benda luar biasa di dalamnya. Setelah mengeluarkan item itu, bahkan mata Chu Feng mulai bersinar. Itu karena itu adalah kotak harta karun. Kotak harta ini adalah kotak kayu. Warnanya agak ungu kehitaman. Dari pandangan sekilas, tampak sangat lusuh. Namun, orang-orang dengan penglihatan yang bagus bisa mengatakan dengan sekali pandang bahwa itu adalah kotak harta karun. Kotak harta ini sangat kuno. Adapun rune dan pola di atasnya, mereka juga sangat mendalam. Masalah yang paling penting adalah ketika seseorang memegangnya di tangan mereka. Seseorang akan dapat merasakan energi yang sangat kuat mengalir melalui kotak harta karun. Ini berarti bahwa peti harta karun berisi barang-barang luar biasa. Wow, ini sebenarnya kotak harta karun. Chu Feng, cepat buka dan lihat apa yang ada di dalamnya. Pada saat ini, bahkan Nyonya Ratu yang Agung tersentak kaget, tidak bisa menghentikan dirinya sendiri. Dia berlari ke Chu Feng. Haha, buka kotak harta ini, Anda bisa terus bermimpi. Setelah saya mendapatkan kotak harta ini, saya dengan susah payah mempelajarinya selama bertahun-tahun. Namun, saya tidak dapat membukanya sama sekali. Kepala gereja-gereja darah gaib mencibir. Menuju kata-kata yang diucapkan oleh kepala gereja-gereja darah gaib, Chu Feng hanya menertawakan penghinaan. Dia tidak secara langsung mencoba untuk membuka kotak harta karun segera. Sebaliknya, tatapannya melotot, mengaktifkan mata langitnya. Dengan menggunakan itu, Chu Feng mulai dengan cermat memeriksa pola pada kotak harta karun. Setelah diperiksa, ia menyebarkan energi spiritual emasnya yang agung dan mulai membuat formasi pembuka yang unik di tanah. Selanjutnya, dia menempatkan peti harta karun di formasi pembukaan dan mulai mengaktifkannya. Bas, saat formasi diaktifkan, cahaya langsung menelan seluruh tempat. Lapisan demi lapisan rune yang kuat, seperti pasukan ribuan pria dan kuda yang luar biasa, mulai menyerang kotak harta karun. Sebelum serangan semacam itu, kotak harta karun sebenarnya mulai sedikit bergoyang. Selain itu, tanda pada kotak harta juga mulai berkedip dengan cahaya. Pada akhirnya, suara letupan terdengar. Kotak harta itu memang dibuka. Tidak mungkin, ini tidak mungkin. Saya telah dengan susah payah menghabiskan bertahun-tahun mencoba membukanya tanpa hasil. Bagaimana mungkin Anda bisa membukanya? Petik 2. Melihat kotak harta karun dibuka di depan matanya, kepala gereja-gereja darah gaib menjadi gila. Seperti orang gila, dia mulai memutar dan meremas tubuhnya dan mencoba melepaskan diri dari ikatan pedang penyegel setan. Pada saat yang sama,
Matanya memancarkan tatapan penuh dengan keserakahan dan terpaku pada kotak harta karun yang terbuka. Dari ini, orang bisa mengatakan betapa dia sangat menginginkan barang-barang di dalam kotak harta karun. Pada kenyataannya, bukan hanya dia, bahkan kakek Luo memiliki ekspresi kaget. Dia begitu emosional sehingga tubuhnya yang sudah tua bahkan menggigil. Jika kepala gereja-gereja darah gaib telah menghabiskan bertahun-tahun untuk mencoba membuka kotak harta ini tanpa hasil, maka jumlah waktu yang dihabiskan kakek Luo adalah beberapa dekade. Kotak harta karun yang telah mereka habiskan selama bertahun-tahun tanpa membuahkan hasil, sebenarnya dibuka setelah berada di tangan Chu Feng hanya sesaat. Bagaimana mungkin mereka tidak emosional? Pada saat ini, mereka menyadari suatu masalah. Ternyata kotak harta karun itu sulit dibuka. Sebaliknya, itu adalah metode yang mereka gunakan untuk mencoba membuka kotak harta karun itu jauh lebih rendah.